Sebagai siswa buangan di sekolah vokasi, aku bahkan bisa menaklukkan primadona kampus paling cantik ke dalam pelukanku. Tak hanya ibu tiri cantikku yang memanjakanku setiap hari, bahkan sahabatnya pun mulai tergoda padaku. Putri mereka pun berebut mengajakku berkencan, mereka semua hanya ingin berduaan denganku di ruang pribadi. Perubahan drastis ini bermula saat aku menyadari kemampuan rahasia untuk memanipulasi tingkat kesukaan orang lain. Saat hasil ujian nasional keluar, aku hanya mampu masuk ke sekolah kejuruan yang sering diremehkan orang. Aku terus dihina oleh ibu tiriku dan sahabatnya, meski mereka berpura-pura peduli pada masa depanku. Sarkasme adalah makanan sehari-hariku, mereka menggunakanku hanya untuk memamerkan kemewahan hidup dan status sosial mereka. Mereka selalu membanggakan putri mereka sambil merendahkanku, tapi kali ini aku tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem muncul di benakku, Tuan Jiangyan, perhatikan pesan penting di bawah ini. Kamu memiliki kemampuan memodifikasi tingkat kesukaan. Status ibu tiri, saat ini tidak dapat diakses atau dikunci. Tingkat kesukaan Chen Rumei, sahabat ibu tirimu, saat ini berada di angka -20. Opininya terhadapmu sangat negatif, penuh dengan kesombongan, rasa serakah, serta haus akan harga diri. Tingkat keberhasilan modifikasi saat ini 45%. Kamu bisa memperkuat emosi negatif tersebut kapan saja. Untuk memicu modifikasi, cukup bisikan dalam hati atau teriakan secara langsung untuk mengaktifkan efek kekuatannya. Ini bukan sekadar delusi. Setelah memahami aturannya, aku tahu setiap orang hanya memiliki 3 kali kesempatan. Aku bergumam, gagal pun tak masalah, aku pernah mendapatkan karakter S-Rank di Naruto sendirian. Probabilitas sekecil itu pun bisa aku taklukkan, apalagi hidupku yang sudah hancur ini. Modifikasi, aktifkan. Perintah dipicu, namun sepertinya gagal. Aku hanya duduk diam sambil menyunggingkan senyum pahit di wajah. Menunggu notifikasi kegagalan muncul, atau mungkin ini semua hanyalah mimpi di siang bolong bagiku. 3 detik berlalu tanpa kejadian apapun, hingga tiba-tiba sebuah suara denting sistem terdengar jelas. Modifikasi berhasil. Tingkat kesukaan Chen Rumei terhadapmu kini telah berubah secara drastis dalam sekejap. Angka -20 berbalik menjadi serangan kritikal ganda, menghasilkan 40 poin kesukaan positif padamu. Kini ketertarikan mulai tumbuh dalam dirinya. Jantung Chen Rumei berdegup kencang, tubuhnya pun mulai memanas. Hasrat aneh yang tak terjelaskan menyebar ke seluruh tubuhnya, bayanganku terpantul jelas di dalam matanya sekarang. Sosokku terlihat begitu mempesona baginya. Chen Rumei meremas dadanya dengan bingung karena sensasi asing ini. Dia yakin ini bukan demam biasa. Dia mulai jatuh cinta padaku, pemuda yang sebelumnya dianggap sampah. Bocah yang dulu dia injak-injak dan rendahkan, kini membangkitkan gairah yang tak sanggup dia bendung lagi. Bagaimana mungkin? Chen Rumei terbelalak tak percaya, sementara aku awalnya masih merasa sangat ragu. Apakah modifikasi sistem ini benar-benar sukses? Namun melihat wajah cantik Chen Rumei yang mulai memerah. Wajahnya merona dalam seketika, aku bisa merasakan perubahan atmosfer yang sangat drastis di antara kami. Rumei, kau kenapa? Tidak apa-apa, mungkin aku terlalu lama berada di ruangan ber-AC tadi. Aku merasa kurang enak badan, aku akan ke kamar mandi sebentar untuk membasuh wajahku. Baiklah, apa kau masih sanggup menyetir? Tentu, sepertinya tidak akan ada masalah besar untuk pulang sendiri. Aku pasti bisa menyetir, jangan khawatir. Jiangyan, kau harus mulai mencari pekerjaan musim panas ini. Meski tubuh Chen Rumei mulai bereaksi aneh, dia masih mencoba mengendalikan situasi yang tidak normal ini. Dia masih menganggapku seperti serangga remeh. Aku tak akan bekerja, masih banyak waktu untuk menderita nanti. Saat ini, aku hanya ingin menikmati masa mudaku. Aku tiba-tiba mendongak dan menatap tajam ke arahnya. Ada kebencian sekaligus harapan di mataku, membuat Chen Rumei semakin merasa gelisah dan cemas. Dia tahu tidak boleh mencintai pecundang sepertiku, seseorang yang dia anggap tidak berguna sama sekali. Baginya, aku hanyalah alat untuk ibu tiriku, tapi tatapan mataku kali ini terasa sangat membakar jiwanya. Tatapan penuh ambisi liar itu sanggup membuat tubuh mungil Chen Rumei gemetar hebat tanpa dia sadari. Apa yang terjadi? Chen Rumei merasa langkahnya melayang, sementara di saat yang sama, ibu tiriku sibuk. Dia baru saja menerima telepon dari putrinya dan segera bersiap-siap untuk pergi meninggalkan rumah. Pergilah duluan, aku akan mencuci muka sebentar. Hubungi aku langsung jika kau membutuhkan sesuatu nanti. Tanpa curiga sedikit pun, ibu tiriku langsung pergi terburu-buru meninggalkan kami berdua di dalam rumah. Bagi wanita ini, putrinya adalah segalanya. Namun lihatlah Chen Rumei, wajahnya merona merah meski dia berusaha tampak baik-baik saja. Sebelumnya semua terasa normal, setidaknya bagiku. Aku hanya duduk diam di sofa, menyembunyikan segala gejolak emosi di balik wajah datarku. Namun instingku menangkap langkah kaki Chen Rumei yang mulai goyah. Jelas sekali, dia tak sudi memperlihatkan sisi rapuhnya di hadapanku. Bayangannya, saat memasuki kamar mandi sungguh memikat jiwa. Rok ungu itu bergerak mengikuti lekuk tubuhnya yang begitu indah dan menggoda. Siluet pinggulnya yang lembut bagaikan fata morgana yang memabukkan. Tanpa disadari,
Chen Rumei bisa merasakan ketajaman tatapanku yang menusuk dari belakang. Pria muda ini seolah menelanjangi punggungnya dengan mata. Tatapanku penuh dengan gairah masa muda yang membara, seolah ada percikan api di udara. Di penghujung musim panas yang gerah, Rumei bergegas masuk ke kamar mandi. Dia menutup pintu rapat, mengunci segala kegelisahan di dalamnya. Sambil bersandar di wastafel untuk mengatur napas, dia mencoba mencari ketenangan. Awalnya, aku hanya berniat membasuh wajah lalu segera pergi. Namun takdir berkata lain saat dia terpeleset dan memeki keras. Niatku untuk sekadar mengamati dari jauh seketika sirna karena rasa panik. Mendengar teriakan Chen Rumei, aku langsung menerjang masuk ke kamar mandi tanpa ragu. Tak ada waktu lagi untuk berpikir dua kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sana, Chen Rumei terbaring lemah dengan pesona yang memikat, persis bagaikan dewi yang jatuh dari kayangan. Jantungnya berdegup kencang secara misterius, seolah-olah demam tinggi sedang menyerang seluruh kesadarannya dalam sekejap mata. Kilatan cahaya memancar dari matanya yang indah dalam keheningan yang mencekam. Tanpa sepatah kata pun, aku langsung bergerak untuk menolongnya. Apapun fenomena aneh yang menimpa Chen Rumei saat ini, aku harus bertindak. Rencana penyelamatan ini harus menjadi sebuah kesuksesan besar. Aku tak mungkin membiarkan tubuh indahnya tergeletak begitu saja di atas lantai kamar mandi yang terasa dingin dan membeku itu. "Apakah kau terjatuh?" tanyaku. Saat tanganku yang sedikit kasar merangkul tubuhnya, aliran listrik instan menyengat seluruh saraf di tubuh Chen Rumei. Raga mungilnya bergetar hebat karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya aku menyentuh tubuh yang begitu suci dan mempesona seperti ini. Pinggang ramping yang bisa kugenggam dengan satu tangan kini berada dalam jangkauan. Kelembutan kulitnya terasa begitu nyata menggetarkan seluruh jiwa ragaku. Lekuk pinggulnya yang elegan terpampang nyata, berayun halus di balik balutan kain ungu yang sangat menggoda iman pria manapun. Kaki jenjangnya yang putih bersih bak es krim manis kini terekspos jelas di udara. Sebuah keindahan yang mampu meruntuhkan pertahanan terdalam. Tersirat kepedihan dan ketidakberdayaan di matanya yang sayu. Dia tampak kehilangan arah, tersesat dalam pusaran emosi yang sangat membingungkan. Aku berusaha keras menekan pikiran kotor ini. Dengan tenang, aku membantunya berdiri layaknya seorang pria sejati yang penuh dengan tata krama. Tanpa kontak fisik yang berlebihan, aku memapahnya bangkit. Untuk sekejap, pikiran wanita itu membeku, kehilangan kata-kata karena perlakuan lembutku ini. Kesadarannya pulih saat menyadari bahwa pria yang sedang mendekapnya adalah aku. Sosok pria rendahan yang selama ini selalu dia pandang sebelah mata. Baginya, aku hanyalah pemuda tak berguna yang kini mulai menunjukkan taring ambisinya untuk menguasai segala situasi di rumah ini. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, dia mendorongku sekuat tenaga. Sungguh aneh, padahal dia sempat mendambakan kehangatan dari telapak tanganku. Jauh di lubuk hatinya, ada keinginan kecil untuk bersandar pada kekuatanku, namun ego dan harga dirinya jauh lebih tinggi dari perasaan itu. "Aku tak butuh bantuanmu, siapa yang izinkan kau masuk ke kamar mandi?" teriaknya, padahal aku melakukan ini murni karena mencemaskan dirinya. "Aku mendengar teriakanmu tadi." Wajahku memerah menahan kesal. "Pergilah. Aku tidak butuh bantuan pria sepertimu, aku bisa berdiri sendiri. Keluar." Chen Rumei, sosok yang terlihat tangguh di luar namun rapuh di dalam, dia tak sanggup menerima perasaan halus yang mulai tumbuh tersebut. Jika aku tahu akan serumit ini, seharusnya aku menghentikan ibu tiri Jiang Yan sejak awal agar kekacauan ini tidak pernah terjadi. Dia sangat yakin tidak sedang demam ataupun lemas saat menepis tanganku. Akal sehatnya telah kembali menguasai seluruh pikiran dan tindakannya sekarang. Rumei menekan sensasi aneh yang menjalar di tubuhnya. Dia mencoba bangkit berdiri perlahan, mengumpulkan sisa kekuatan yang masih dia miliki saat ini. "Kembalilah ke kamarmu sendiri," bentaknya dengan nada ketus. Namun kalimat tajam itu belum sempat dia selesaikan sepenuhnya dengan sempurna. Berniat mendorongku menjauh, dia malah kehilangan keseimbangan lagi. Untuk kedua kalinya, dia jatuh tepat ke dalam pelukan hangat dan eratku. Chen Rumei hampir gila karena situasi memalukan ini. Kali ini jauh lebih intim, dia sendirilah yang menubruk tubuhku dengan sangat keras dan telak. Pikirannya seolah mendidih dilanda rasa sakit yang hebat. Penderitaan dan hasrat yang membingungkan bercampur aduk menjadi satu di dalam kepalanya. Semua emosi kacau itu meledak seketika. Aku benar-benar khawatir jika sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya jika aku tidak segera bertindak. Kekuatan modifikasi ini terlalu dahsyat untuk ditahan. Efeknya bahkan jauh lebih gila daripada mabuk berat. "Sial, ini sungguh di luar nalar. Kenapa kau keras kepala sekali?" tanyaku. Meski menolak, tubuh lemahnya tak kuasa melawan dekapan erat tanganku yang kini mengunci pergerakannya. "Aku akan mengantarmu keluar. Setelah itu, silakan maki aku sesukamu di depan ibu tirimu jika itu bisa membuat hatimu merasa tenang." Wajahku tampak sangat tenang, namun batinmu bersorak. Aku takkan menyia-nyiakan secercah harapan yang baru saja muncul dalam hidupku yang suram ini. Kesempatan emas seperti ini sangat jarang terjadi. Kini aku memiliki alasan yang sangat kuat untuk terus mendekap tubuhnya dengan penuh kasih. Aku mendekapnya erat,
Aroma tubuhnya yang harum menyerbak bagaikan anggur berkelas. Kecantikan Chen Rumei sungguh memabukkan dan menggetarkan seluruh jiwa ragaku. Hasrat yang kupendam sekian lama kini meledak dalam kenyataan. Meski sempat membencinya, kini aku tak sanggup melepaskan Dewi yang ada di pelukanku. Aku benar-benar tak berdaya. Segala ilusi dan mimpi terasa hampa saat jemariku menyentuh sutra gaunnya yang halus. Setiap jengkal kulitnya memancarkan hawa panas, dan di detik ini juga, aku menarik Chen Rumei ke dalam pelukanku. Aku menggenggam secerca harapan yang belum pernah kurasakan, meski ia terus memaki dan mengancam akan mengadu pada ibu mertua. Dia berteriak bahwa ini adalah pelecehan yang menjijikan, menganggap tindakanku benar-benar memuakkan dan tak termaafkan. Dasar pria mesum tak tahu malu. Beraninya kau mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dariku seperti ini. Chen Rumei meronta dengan hebat, namun kenyataannya ia tak mampu beranjak sedikit pun dari dekapanku yang kuat. Aku hampir membopongnya ke pintu, merasakan kontak kulit yang intim sementara tubuhnya tampak sehalus cahaya rembulan yang mengalir lembut. Kelembutan itu terbungkus rahasia, namun tiba-tiba ia mencengkeram dan mencakar punggungku berkali-kali dengan tenaga penuh. Luka di punggung tak menghentikanku, karena aku tahu tubuh indahnya pun mulai merasakan kehangatanku dan enggan untuk menjauh. Mari kita bicara logis. Ini bukan pelecehan karena tanganku sama sekali tidak menjamah tempat yang tidak seharusnya. Aku hanya melingkarkan lengan di pinggangnya dengan penuh kendali, seolah sedang menjaga sebuah karya seni yang amat rapuh. Di balik sorot mataku yang waspada, tersimpan gejolak perasaan membara yang sudah tidak mungkin lagi bisa kusembunyikan. Tatapan jujur itu seketika mengunci netra Chen Rumei, membuatnya terpaku dan tak mampu memalingkan wajahnya dariku. Jarak kami begitu tipis hingga aroma harumnya terhirup jelas, begitu pula hawa panas tubuhku yang mulai merambat padanya. Setelah ia memakai sepatunya, aku melepaskan genggamanku, dan bersiap menghadapi badai balas dendam yang akan ia lancarkan. Pria kecil tak tahu malu. Beraninya kau melakukan itu? Chen Rumei mengangkat tangannya seolah ingin mendaratkan tamparan keras. Namun tiba-tiba muncul rasa iba di hatinya, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi adalah sebuah kenyataan pahit. Tubuhnya merasakan sensasi aneh yang tak biasa, bahkan batinnya mulai mencari pembenaran atas tindakanku barusan. Chen Rumei tampak sangat geram. Dasar bajingan. Ingat ini, aku takkan pernah mau lagi berduaan denganmu. Ia ingin melontarkan kata-kata yang lebih pedas, namun aku hanya bergeming seolah membiarkan diriku diterjang badai amarahnya. Tentu saja ia takkan berani mengadu pada ibu mertuaku. Hal memalukan seperti ini hanya akan menjadi rahasia di antara kami. Setelah memastikan penampilannya rapi, ia memberiku tatapan tajam yang mematikan sebelum melangkah pergi dengan penuh emosi. Aku tetap mengikutinya masuk ke dalam lift seperti biasanya. Kau masih punya nyali untuk membuntutiku? Bukan begitu? Aku hanya ingin memastikan kau sampai di dalam mobil dengan aman agar hatiku bisa merasa tenang. Sorot mataku penuh determinasi, aku sangat sadar bahwa benang takdir kami kini telah terikat dengan sangat rumit. Di dalam lift yang sepi, aku sengaja menjaga jarak darinya. Chen Rumei tentu terlalu angkuh untuk sekadar menunduk atau meminta maaf. Ia langsung kembali ke mobilnya tanpa menoleh, sementara aku hanya melambaikan tangan dari kejauhan sebagai salam perpisahan. Mobilnya tak kunjung melaju untuk waktu yang lama, ia seolah tak percaya telah jatuh ke dalam pelukan pria sepertiku. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan pria itu. Kejadian canggung di kamar mandi tadi benar-benar merusak harga diriku. Bayangan kejadian memalukan itu terus menghantuinya. Ia sangat menyesal karena aku telah melihat sisi rapuhnya yang tersembunyi. Chen Rumei bukanlah wanita yang peduli pada rayuan pria, namun kali ini ada seorang pria yang berani bertindak kurang ajar padanya. Jika mengikuti logika normal, ia pasti sudah menghancurkanku sekarang. Tapi mengapa tangan ini tak sanggup untuk memukulnya? Bahkan tubuhnya yang halus masih menyimpan memori tentang hangatnya dekapanku yang tak kunjung hilang dari ingatannya. Dekapan pria itu terasa bagaikan mentari musim panas yang mampu mengeringkan segala kelembapan dan kehampaan di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya terasa hangat, dan ia tampak tak terluka sedikit pun saat menatap ujung gaunnya setelah kepergianku. Muncul perasaan rindu yang tiba-tiba, namun ia segera menepisnya. Tidak mungkin aku memikirkan pria rendahan seperti dia. Sambil menggertakkan gigi, ia menyalakan mesin mobil untuk menghentikan segala pemikiran liar yang berkecamuk di kepalanya. Ia ingin ini menjadi pertemuan terakhir. Takkan ada lagi kesempatan bagi pria itu untuk berduaan dengannya di masa depan. Namun di tengah perjalanan pulang, rasa tidak puas mulai menyelimuti hatinya. Ia tak ingin melepaskanku begitu saja tanpa pembalasan. Sepanjang jalan ia memutar otak, mencari cara paling kejam untuk membalas dendam atas kekalahan telak yang ia rasakan. Tentu saja ia takkan pernah mengaku bahwa jauh di lubuk hatinya, ada keinginan tersembunyi untuk bertemu denganku lagi. Sesampainya di rumah, ia segera menenangkan emosinya agar tidak terlihat mencurigakan di depan putrinya yang sedang menonton film. Melihat kepulangan ibunya, Putri Chen Rumei langsung menyambut dengan senyuman manis yang sangat menenangkan hati. Ibu, besok aku akan pergi keluar dengan sahabatku. Apakah uang saku yang ibu berikan sudah cukup untukku? Oh iya, soal pelayan lama itu, sepertinya kita tidak perlu mempekerjakannya lagi. Aku sempat melihatnya tadi siang.
Banyak sudut berdebu yang terlewat. Benar-benar tidak profesional, belum lagi aroma apek yang sangat mengganggu. Aku benar-benar muak. Layanan kebersihan ini mulai bekerja asal-asalan dan sering menunda pekerjaan. Cukup sudah. Chen Rumei memutuskan untuk segera mendepak mereka dan mencari agensi yang lebih kompeten. Saat itulah, ibu mertuaku mengirim pesan. Dia sudah menjemput putrinya dan memastikan semua baik-baik saja. Tentu saja semua aman, namun Chen Rumei masih menyimpan sedikit rasa kesal yang sulit diungkapkan. Andai saja dia tidak pergi secepat itu, insiden terpeleset di kamar mandi takkan pernah terjadi. Jiang Chen takkan pernah punya kesempatan itu. Oh, apa putriku menelepon? Maaf, dia segalanya bagiku. Aku ingin ganti agensi pembersih. Ada saran? Pelayan lama benar-benar malas dan tidak becus bekerja. Bagaimana caramu mengurus rumah? Chen Rumei bertanya santai, padahal Jiang Chen hanyalah tenaga gratisan. Bocah itu di rumah saja selama liburan. Jika suasana hatiku sedang baik, aku memberinya sedikit uang. Tapi hasilnya sempurna. Bahkan jendela pun berkilau, jauh lebih baik daripada pelayan agensi yang ceroboh. Jiang Chen itu sangat teliti dan murah. Beri saja dia sedikit uang saku sebagai tanda terima kasih. Ibu mertuaku langsung mempromosikannya. Tenaga kerja murah, efektif, dan selalu bisa diandalkan setiap saat. Besok akan kubawa dia. Agensi itu sampah. Jika dia berani malas, aku punya alasan untuk memarahinya. Ibu mertua tersenyum puas, sementara Chen Rumei tampak kesulitan menyembunyikan gejolak aneh di dadanya. Namun dalam hati, dia merutuki jempolnya yang baru saja mengetik kata setuju. Dia benar-benar menyesal. Janji sudah terucap. Bocah nakal itu? Apa yang dia lakukan sekarang? Ah, itu bukan urusanku lagi. Dengan perasaan campur aduk, dia segera mandi air hangat. Bayangan pertemuan esok mulai menghantui pikirannya. Apa yang akan terjadi kali ini? Hal memalukan apa lagi? Tiba-tiba, pintu kamarku didobrak dengan keras. Itu ibu mertuaku. Dia tidak pernah mengetuk pintu, seolah privasiku tidak pernah ada harganya sama sekali. Besok kau harus ke rumah Bibi Chen. Bantu dia bersih-bersih karena pelayan di sana sangat tidak becus. Wajah ibu mertua tampak sangat puas. Dia begitu antusias setiap kali memerintahku melakukan tugas rendahan. Baginya, semakin aku berkutat dengan pekerjaan kotor, semakin rendah pula statusku di keluarga ini. Ibu mertuaku sangat senang. Lagi pula, aku memang sangat ahli dalam menangani urusan rumah tangga seperti ini. Setidaknya dia akan memberiku beberapa ratus ribu, seperti melempar recehan kepada seorang pengemis jalanan. Namun sekarang, fokus utamaku adalah memikirkan taktik untuk menghadapi Chen Rumei pada pertemuan esok hari. Tak disangka, ibu mertuaku sendiri yang memberikan jalan keluarnya. Aku harus berpura-pura ragu di hadapannya. Bagaimana jika aku merusak barang berharga miliknya? Kau harus hati-hati. Kerjamu biasanya cukup rapi dan efisien. Bersihkan semuanya dengan serius besok. Jika beres, ada bonus tambahan. Setuju? Terima kasih banyak, ibu mertua. Aku berakting sangat gembira. Ibu mertuaku benar-benar menganggapku sebagai pion bodoh yang mudah dikendalikan. Dia tak sadar bahwa hubunganku dengan Chen Rumei telah berubah secara fundamental setelah kejadian waktu itu. Dia masih mengira aku bocah naif yang bisa diinjak-injak. Setelah puas bicara, dia pergi begitu saja. Pintunya bahkan tidak ditutup. Aku tidak marah, saat ini istirahat total adalah prioritas utamaku sekarang. Aku harus mengumpulkan energi. Sementara itu, Chen Rumei terus gelisah di atas ranjangnya, sulit untuk terlelap. Setiap memejamkan mata, memori panas itu terus terbayang. Bocah nakal itu, besok dia benar-benar akan datang. Bagaimana bisa kami berakhir membahas soal kebersihan? Kenapa juga aku menyetujui rencana gila ini sejak awal? Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Jika dia membatalkannya, ibu mertuaku pasti akan mulai menaruh curiga. Aku harus bersikap tenang dan terbuka. Itu cuma kecelakaan. Benar-benar hanya sebuah insiden yang tak sengaja. Dia meyakinkan dirinya tak punya perasaan apapun. Mana mungkin aku mencintai bocah nakal seperti Jiang Chen? Dia terus berbolak-balik hingga fajar menyingsing. Telepon dari ibu mertuaku kembali memecah keheningan pagi itu. Rumei, kami sudah hampir sampai. Kau sudah siap, kan? Ah, aku baru saja bangun dari tidur. Beri aku waktu sebentar, ini sudah jam 11. Aku bahkan menyuruh Jiang Chen membeli beberapa bakpao, agar perutku terganjal dan kau tak perlu repot memasak. Ibu mertuaku memang sangat penuh perhitungan padaku. Perjalanan memakan waktu setengah jam. Chen Rumei langsung melompat dari tempat tidur dengan ekspresi panik. Baiklah, setelah dia selesai bekerja, beri dia sedikit uang lalu kita pergi menikmati hidangan Perancis bersama. Ia membuka lemari, dan jemarinya meraih gaun ungu itu. Ya, gaun yang sama dengan yang ia kenakan kemarin. Seketika, memori akan keintiman kami menyeruak. Ia bahkan lupa mencucinya, dan membiarkannya tergeletak di keranjang kotor. Entah apa yang dipikirkan alam bawah sadarnya. Namun hari ini Chen Rumei tak memilih gaun panjang yang sopan.
Yang ia pilih secara tidak sengaja adalah rok mini ketat dengan model bahu terbuka yang sangat menggoda. Meski tak terlalu pendek, gaun itu membalut sempurna setiap lekuk tubuhnya dengan keanggunan yang luar biasa. Di depan cermin, ia memulas riasan tipis, sentuhan lipstik merah muda yang lembut menghiasi bibirnya yang ranum. Tanpa sempat memakai alas bedak, ia hanya menggariskan eyeliner. Alasannya, tentu saja karena jamuan makan malam nanti. Menu masakan Prancis menuntutnya tampil elegan dan sedikit seksi. Katanya, semua ini sama sekali bukan demi diriku. Udara pendingin ruangan yang menusuk membuatnya khawatir kaki jenjangnya akan membeku kedinginan. Lagi pula, ia memutuskan mengenakan stocking tipis. Menatap pantulan dirinya, ia merasa riasan minimalis itu sudah cukup sempurna. Toh, ia sering berpakaian seperti ini. Di tengah teriknya musim panas, rok panjang hanya akan terasa sangat merepotkan. Tidak praktis sama sekali. Namun ia penasaran, ekspresi apa yang akan kutunjukkan saat melihatnya tampil begitu memukau? Chen Rumei mencoba menepis pikiran itu. Ia ingin menjaga jarak, kami asing, tak ada hubungan spesial apapun. Lagi pula, bocah nakal itu diawasi ibu tirinya hari ini. Mana mungkin ia berani melakukan hal yang aneh-aneh? Saat pikiran itu melintas, bel pintu berbunyi. Mereka tiba. Ibu tiriku pun tampil modis dengan rok pendek biru muda. Melihat penampilan itu, Chen Rumei menghela napas lega. Ibu tiri Zhang Yohan memang selalu tahu cara tampil menarik. Penampilannya memang seksi, namun saat pintu terbuka, ia langsung menyadari tatapan mataku yang tak bisa berpaling. Sepasang mataku yang liar menatap intens ujung rok dan stockingnya. Chen Rumei seolah tak sadar betapa menggoda dirinya. Wanita ini bagaikan buah yang ranum di puncak musim panas. Pipinya, meski tanpa sentuhan bedak tebal, masih memancarkan kelembutan yang memikat. Apakah benar usianya sudah 36 tahun? Sungguh tak bisa dipercayai. Pesona dewasanya memancarkan gairah yang membara. Kaki jenjangan putih itu terlihat sangat sempurna dalam balutan stocking tipis. Kulit mulusnya membayang di balik kain stocking. Meski hanya memakai sepatu datar, auranya tetap tak tertandingi. Halo, Bibi Chen. Aku datang untuk membantu bersih-bersih. Senyum kecilku langsung tertangkap oleh pandangan tajam ibu tiriku yang berdiri di sana. Terasa konyol memang, tersenyum lebar demi beberapa ratus yuan. Namun, di mata Chen Rumei, segalanya tampak sangat berbeda. Tanpa sadar, daun telinganya mulai memerah. Ia membatin, mungkinkah bocah ini akan berulah lagi hari ini? Jangan sampai terjadi sesuatu di sini. Aku baru saja menginjakan kaki di kediaman sahabat karib ibu tiriku untuk bekerja. Sambil bersiap, aku bertanya bagian mana yang perlu dibersihkan. Ruang tamu ini tampak menjadi prioritas utama. Bersihkan lantai 2, 3, dan setiap sudut ruangan tanpa terlewat. Ibu tiriku terus memberi perintah dengan nada tegasnya. Usai mengomel, ia melangkah ke ruang tamu bersama Chen Rumei. Namun, sebelum menjauh, Chen Rumei sempat berpesan. Ia menunjukkan lokasi gudang dan peralatan pembersih padaku. Setelah itu, ia kembali asyik berbincang santai dengan ibu tiriku. Awalnya, aku tampak sangat tekun, menyapu bagian bawah sofa dan membersihkan setiap inci debu yang menempel di sana. Gerakanku begitu gesit hingga ibu tiriku tak punya alasan untuk mengkritik pekerjaanku. Semua sudut ruangan kini tampak berkilau. Mereka berdua asyik menikmati hidangan steak dan sushi unagi yang lezat. Suasana terasa begitu tenang dan berkelas. Efek karbohidrat mulai terasa, rasa kantuk pun menyerang. Ibu tiriku yang terbiasa tidur siang mulai menguap lebar. Rumei, apa kamar tamu sudah siap? Aku ingin memejamkan mata sejenak, tanya ibu tiriku sambil menahan kantuk. Jika bocah ini bermalas-malasan, segera panggil aku. Chen Rumei sempat menawarkan kamarnya, namun ibu tiriku menolak dengan sopan. Ibu tiriku memang sangat akrab dengan sahabatnya itu, hubungan mereka sudah layaknya keluarga kandung sendiri. Sedangkan aku hanyalah pesuruh yang mengerjakan segala tugas kasar. Ia menatapku dengan pandangan merendahkan yang dingin. Melihatku berlutut mengelap tangga, seulas senyum kepuasan terpancar dari wajahnya. Ia tampak menikmati pemandangan itu. Namun, kecemasan mulai menghantui Chen Rumei. Kini setelah ibu tiriku terlelap, apakah bocah ini akan nekat bertindak? Ia menggigit bibirnya saat bayangan ibu tiriku menghilang. Tiba-tiba, gerakanku terhenti. Dasar mesum, apa yang kau rencanakan? Di saat ketegangan memuncak, sebuah suara sistem bergema di benakku. Selamat, Tuan, target telah terdeteksi. Anda telah berhasil membuka skill khusus untuk Chen Rumei, Aura Surcharge. Dalam radius 2 meter, jantungnya akan berdebar kencang, dan wajahnya akan memerah tanpa ia sadari. Memasuki mode surcharge. Semakin agresif kata-katanya, semakin kuat pula hasrat tersembunyi dalam dirinya. Tubuhnya perlahan mulai kehilangan kendali. Terjebak dalam pesona cinta, sementara ingatan masa lalu mendadak membanjiri benaknya dengan begitu nyata. Tak heran jika wajah Cha Rumei memerah padam dan detak jantungnya berpacu liar. Langkah kakinya pun kini mulai terasa goyah. Ada aura keberanian yang menyelimuti pria ini.
Mau ku bantu merapikan kamarmu? Tanyanya dengan nada yang begitu menggoda. Aku hanya berpura-pura menawarkan bantuan. Kamarku tak butuh sentuhanmu, aku bisa mengurusnya sendiri. Ketusnya mencoba menghalauku. Bocah gila ini benar-benar lancang. Namun, entah kenapa aku malah membiarkannya masuk dan melihat area pribadiku yang paling rahasia. Sepertinya kau bukan tipe orang yang suka bersih-bersih, godaku. Tanganmu terlihat terlalu halus untuk pernah menyentuh air sedikit pun. Kau benar-benar meremehkanku. Apa kau pikir kau sudah mengenalku sepenuhnya, dasar bocah nakal yang menyebalkan? Beraninya kau menatapku seperti itu saat ingin masuk ke kamarku. Kemarahan mulai tersulut dalam tatapan tajam Carumail. Kaki jenjangnya bergerak gelisah. Ia terus menarik ujung roknya, cemas jika ada bagian tubuhnya yang tersingkap di depan mataku. Meski ia berusaha menutupi, keindahan kakinya tetap terpampang nyata. Kulitnya yang putih bersih tampak begitu memesona di bawah cahaya. Rok putih ketat itu membalut tubuhnya bagai cahaya bulan yang lembut. Begitu murni, namun sangat menggoda indera penglihatan siapapun. Wajahnya memerah tanpa alasan yang jelas. Saat jarak kami tersisa 2 meter, sebuah aura misterius mulai menyelimuti seluruh ruangan. Aku tahu pasti, level afeksi Carumail telah berubah hari ini. Inilah saat yang tepat bagiku untuk mengambil keuntungan. Meski aku tak pandai merayu, keberanianku melonjak drastis saat hanya berdua bersamanya. Inilah momentum emas yang kutunggu-tunggu. Kapan aku merona, bantahnya ketus. Namun matanya tak bisa berbohong saat melihatku melangkah semakin mendekat ke arahnya. Setiap langkahku membuat jantungnya berdegup tak karuan. Jangan mendekat, kau bau sekali, cepat pergi dari sini, usirnya dengan panik. Aku tak berniat macam-macam. Ayo, biarkan aku membantumu merapikan kamar ini sedikit saja, ucapku mencoba meyakinkan dirinya. Aku memasang wajah paling polos dan suci. Padahal Rumail merasa seolah dia bisa jatuh ke pelukanku kapan saja. Ia berjuang keras mengatur napasnya yang mulai memburu. Perasaan aneh ini benar-benar membuatnya kehilangan ketenangan yang biasanya ia miliki. Biasanya ia tak segugup ini, tapi kehadiranku membuat seluruh inderanya menjadi sangat peka dan waspada terhadap setiap gerakanku. Mulutnya menolak, namun kaki jenjangnya justru melangkah menuju kamar. Tubuhnya seolah berkhianat pada perintah pikirannya sendiri tanpa disadari. Tanpa sadar, ia menaiki tangga menuju lantai 3, meninggalkan area tamu menuju ruang pribadinya yang paling tersembunyi. Aku mengikutinya dengan tenang dari belakang. Setiap gerak lekuk tubuhnya saat menaiki tangga tak luput dari pengawasan tajamku. Gerakan pinggul Carumail yang anggun seolah terukir permanen dalam ingatanku. Pemandangan ini sungguh luar biasa dan memanjakan mata. Jika ada satu barang saja yang pecah atau rusak, aku akan membuatmu bangkrut. Ancamnya dengan nada bicara yang tajam. Ia mencoba bersikap galak demi menutupi kegugupan batinnya. Kami hampir sampai di lantai 3, dan aku benar-benar menikmati momen ini. Aku bukan orang yang ceroboh. Tapi baginya, aku hanyalah pria stupido yang tak tahu apa-apa. Ia pun memilih bungkam. Atmosfer di sekitar kami mendadak menjadi berat dan penuh ketegangan ambigu. Ia berusaha keras menjaga wibawa dan harga dirinya. Kesendirian ini membuatnya gelisah. Jauh di dalam lubuk hatinya, ada insting purba yang ingin menariknya lebih dekat padaku. Logikanya masih berjalan, ia tahu pikiran ini sangat tidak masuk akal. Benar-benar sebuah kegilaan yang sangat membingungkan baginya. Gesekan halus dari kaki jenjangnya saat melangkah menciptakan suara yang membangkitkan gairah tersembunyi di dalam keheningan koridor itu. Ketegangan itu memuncak. Carumail menggigit bibirnya pelan sambil mendorong pintu kamar dengan perasaan yang campur aduk. Ada sedikit harapan terlarang dalam hatinya. Ia membayangkan apa yang akan kulakukan saat ia membelakangiku di tempat pribadi ini. Namun aku tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ketidakterdugaanku justru membuatnya semakin bingung dan terus bertanya-tanya dalam hati. Aroma parfum yang lembut dan elegan langsung menyambutku. Inilah kamar pribadi sang dewi yang selama ini sangat tertutup. Mataku tertuju pada gaun panjang ungu yang tergeletak. Sepertinya gaun itu belum sempat dicuci dan membutuhkan perawatan yang khusus. Apa kau akan memakai mesin cuci? Sini, biarkan aku mencucinya dengan tanganku sendiri, tawarku dengan penuh percaya diri. Aku tidak butuh bantuanmu. Kamarku sudah sangat bersih. Tolaknya dengan tatapan sinis yang mencoba menghujam jantungku. Aku tak peduli dan tetap membungkuk mengambil gaun itu. Aku akan mencucinya dengan tangan, lihat saja kemampuanku nanti. Ibu tiriku sering menyuruhku mencuci gaun mahalnya secara manual. Jika suasana hatinya bagus, aku barulah akan diberi upah. Tapi jika ia sedang marah, aku tak akan dapat sepeser pun. Aku hanya bisa tersenyum pahit meratapi nasibku. Itu sudah pantas untukmu. Melayani wanita terhormat adalah tugasmu. Ketusnya, merasa dirinya berada jauh di atasku saat ini. Mendengar aku sudah terbiasa mencuci baju wanita, kecurigaan Carumail perlahan mulai luntur. Ia merasa sedikit lebih tenang sekarang. Ia akhirnya setuju, lagi pula mencuci dengan tangan memang pekerjaan yang melelahkan. Biarlah pria ini yang menanggung beban pekerjaannya. Udara di balkon terasa sangat menyengat.
Namun momen saat aku mengangkat gaun ungu itu menjadi awal dari segalanya. Sesuatu jatuh selembut awan di telapak tanganku, pakaian dalam rendah biru danau yang menggoda. Chen Rumei, kau benar-benar ceroboh. Teriakku, sementara wanita itu seketika mematung 1000 bahasa. Keheningan melanda saat dia teringat kejadian saat mengganti gaun tadi malam yang terburu-buru. Dia melepas semuanya sekaligus, tapi ternyata ada satu benda sensitif yang tertinggal di sana. Sepertinya pelukanku kemarin membuatnya linglung hingga melupakan pakaian dalamnya sendiri di dalam gaun. Mata Chen Rumei membelalak horor, wajah cantiknya seketika memerah padam seperti anggur yang matang. Akan kubunuh kau. Benar-benar akan kubunuh kau, bocah tengik tidak tahu diri. Dasar bajingan. Chen Rumei nyaris berteriak histeris menahan rasa malu yang meledak di dadanya. Dia menyerangku membabi buta. Harga dirinya benar-benar hancur total di hadapanku hari ini juga. Aku tidak bersalah. Bukan aku yang menaruhnya di sana. Seruku sambil mengibarkannya bak bendera. Kau benar-benar monster kecil. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Anak nakal, tidak ada hal baik darimu. Hari ini, aku akan menginjakmu sampai kau memohon ampun. Kuku tajam Chen Rumei mencengkeram lenganku kuat-kuat, meninggalkan bekas merah yang terasa sangat perih. Namun tiba-tiba tubuh mungilnya menabrakku. Jarak aman di antara kami lenyap dalam sekejap mata. Sentuhan itu menciptakan debaran aneh. Stoking tipisnya sedikit kusut saat tubuh kami saling bersentuhan. Lekuk kakinya yang indah terpampang nyata. Dia bingung, kenapa mereka malah bertengkar sedekat ini? Kenapa membiarkan situasi berbahaya ini terjadi, berdua saja di dalam ruangan tertutup yang sunyi? Di dalam kamar pribadinya, wajahnya yang merona terlihat begitu mempesona dan menggoda setiap mata. Dia tak sadar betapa cantiknya dia. Tatapanku yang jernih kini terkunci rapat pada matanya. Tatapan penuh hasrat seorang pemuda. Dia seolah mendambakan pelukanku lebih dari apapun saat ini. Kerongkongan Chen Rumei terasa kering, pakaian dalamnya sudah kembali. Tapi kini dia justru terjebak pelukanku. Kenapa dia membiarkanku masuk? Kenapa dia bisa seceroboh itu dengan rahasia yang paling pribadi? Mengapa mereka terus bertengkar? Suasana di kamar itu tiba-tiba berubah menjadi sangat canggung dan panas. Keheningan menyelimuti, tapi pesonanya kian memuncak. Aku akan mandi sendiri, ucapnya dengan suara terbata. Dia mencoba menjauh dariku, namun tubuhnya justru limbung. Dia kehilangan keseimbangan karena emosi yang meluap. Kakinya masih lemas untuk berdiri. Sekali lagi, dia jatuh tepat ke dalam pelukan hangatku seperti kemarin. Dasar bajingan. Kau masih berani? Ini semua gara-gara kau, hewan buas tidak tahu malu. Kecilkan suaramu. Jika ibu dengar kita dalam posisi begini, itu tidak akan baik, bukan? Aku memeluknya kembali dengan kepuasan besar. Kali ini, aku tidak punya alasan untuk melepaskannya lagi. Aku tak mau lagi berpura-pura. Sebagai pemuda, sulit menahan kegembiraan yang meluap di dalam dada. Tingkat afeksi melonjak hingga 40 poin. Wajah Chen Rumei kini memerah sampai ke ujung telinga. Rona merah itu kian menjalar indah, jari-jari lentiknya tanpa sadar meremas kemejaku dengan sangat erat. Dasar anjing liar. Apa kau belum puas menciumku? Bisiknya dengan napas yang mulai memburu hebat. Aku ini sahabat baik ibumu. Jika kau terus bertindak lancang begini, aku benar-benar akan. Suara Chen Rumei bergetar dan sengaja direndahkan agar rahasia memalukan ini tidak terbongkar keluar. Tentu saja tidak akan pernah cukup, bisikku sambil menatap lekuk tubuhnya yang sempurna bak mimpi. Ada kesepian yang tersembunyi di matanya, membuat pesonanya terasa begitu magis dan tak tertahankan bagiku. Tanpa disadari, dia mulai menyerah dan menikmati kehangatan dalam pelukanku yang semakin erat menjaganya. Dadaku terasa sangat panas, sementara bibir merahnya yang lembab terlihat begitu menggoda untuk dicicipi kembali. Bulu matanya yang lentik bergetar, keindahan kakinya menciptakan ketegangan yang menyesakkan napas di antara kami. Dia menginjak kakiku dengan kesal, tapi itu justru membuatku merasakan sensasi sentuhan kulitnya yang halus. Kulitnya selembut susu, memancarkan kehangatan yang menembus celanaku hingga ke lubuk hati yang terdalam. Chen Rumei tidak percaya. Bagaimana bisa tubuhnya menyerah begitu saja ke dalam dekapanku tanpa perlawanan? Bocah nakal ini. Meski tak jauh lebih tinggi dariku, dia bisa menguasai pinggangku seerat ini. Anehnya, tak ada rasa jijik sedikit pun. Malah, dia mulai sangat menyukai sensasi mendebarkan ini. Dia berusaha keras menekan gejolak batinnya. Kemarin mungkin dia bisa tetap tenang, tapi hari ini segalanya berubah. Di dalam kamarnya sendiri, merasakan kontak seintim ini denganku benar-benar di luar nalar. Tanganku yang kasar mulai membelai pinggangnya dengan penuh gairah. Jangan berani-berani menyentuh kakiku, serunya tertahan. Ada batasnya. Jika kau berani melangkah lebih jauh, akan kuhabisi kau, Jiang Yan. Chen Rumei sadar, aku ingin melangkah lebih jauh. Tangan lembutnya segera mencengkeram jemariku dengan erat. Itu adalah sisa terakhir dari akal sehatnya. Di saat yang sama, tingkat afeksinya telah melonjak hingga 45%. Chen Rumei menatap senyum tipis di bibirku. Sentuhan di pinggangnya membuat tubuhnya gemetar karena sensasi yang sulit ia terima.
Sensasi aneh mulai menjalar di tubuhnya yang mungil. Perlahan, genggaman tangannya mulai meleleh dalam dekapanku. Tanpa sadar, jari jemari kami saling bertautan. Sorot matanya yang indah mulai terpengaruh oleh dominasi warnaku. Kesadarannya mulai goyah. Jiangyan, bajingan. Apa kau bangga? Tentu saja, aku sangat bangga dengan kemenangan ini. Kau dan ibu tiriku hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Aku tak menyangka kau menyimpan rasa padaku. Wajahmu merona hebat di depanku. Rok ketat bermerek itu pun tak mampu menyembunyikan pesonamu yang mematikan. Tekstur stocking ini terasa begitu sempurna. Setiap inci kulitmu adalah mahakarya berharga yang selalu dimanjakan. Kecantikan alami dan aura sensualmu yang memabukkan. Kini semua itu telah jatuh ke dalam pelukanku. Kau punya banyak kesempatan untuk menghancurkan reputasiku, tapi kau memilih untuk diam, Chen Rumei. Kau membiarkanku masuk ke rumahmu, dan menciummu secara rahasia di kamar ini. Aku sangat memuja sisi dirimu yang ini. Akhirnya perasaanku terungkap. Aku takkan membiarkanmu tenang. Semua kemewahan yang kau nikmati akan menjadi milikku juga. Sutra dan satin yang kau kenakan. Aku akan menikmatinya bersamamu. Detik ini, kau akhirnya menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin masuk ke duniamu sepenuhnya. Aku sungguh beruntung bisa memiliki wanita seindah dan seseksi dirimu. Sekali lagi, tatapanku mengkhianati ambisi membara yang siap melahap segalanya kali ini. Chen Rumei kehilangan kata-kata. Matanya yang tajam menatapku dengan sorot yang penuh gairah sekaligus determinasi. Cinta tak bisa disembunyikan, dan kau tak akan bisa lari. Aku merasakan ambisi besar untuk menaklukkan dunia bersamamu. Kebencian dan niat jahat di bibir Chen Rumei takkan mampu membendung rasa hausku akan dirinya. Pinggangnya kini berada dalam kendaliku sepenuhnya. Bibirnya yang menggoda seolah mengundangku untuk segera mendekat. Kulitnya yang dingin mulai memanas karena kelembutan yang tak tertahankan. Dia bagaikan kue salju yang baru saja matang. Ada keajaiban yang tersembunyi di dalam dirinya. Sebuah rahasia yang jauh lebih indah daripada sekadar cerita dongeng. Beraninya kau, Jiangyan. Apa yang harus kutakuti? Kau sendiri yang bilang takkan membiarkanku tenang. Aku sudah siap jika harus gagal. Bagiku, kehilangan hanyalah cara untuk memutus rantai yang selama ini membelenggu. Laporkan saja aku akan menerimanya dengan senang hati. Aku tahu kau takkan pernah sanggup melakukannya. Di matanya yang indah, tersirat pengakuan dosa. Keambiguan yang menyentuh jiwa ini mulai melilit hati kami berdua. Aku ingin melangkah lebih jauh. Aku ingin meninggalkan jejak merah di leher jenjang Chen Rumei yang begitu elegan. Dia begitu anggun dan menggoda. Bagiku, dia adalah anugerah pertama yang paling berharga dalam hidupku. Hatinya terasa begitu hampa. Kekayaan yang melimpah hanya menyisakan kesepian yang mendalam di balik kemewahannya. Tanpa beban pekerjaan dan kekhawatiran masa depan, dia hanya menghabiskan hari-hari membosankan di dalam villa mewahnya. Menikmati hidangan mewah dan belanja tanpa henti hanya membuat jiwanya perlahan menjadi kosong dan rapuh. Hatinya yang haus akan gairah seolah menanti sebuah pertemuan yang mampu mengubah seluruh hidupnya. Sebuah kegilaan murni tanpa kepentingan apapun, hanya melibatkan gejolak emosi yang sangat intens. Pria rendahan sepertiku kini mendekap pinggangnya erat, menembus segala perbedaan kasta yang ada di antara kami. Saat ini, kau adalah tempat perlindunganku yang paling berharga. Kau adalah emas murni dalam hidupku. Ingin ku kecup lehermu seputih salju Alpen. Sambil tersenyum tipis, aku segera mendaratkan ciuman di leher Chen Rumei. Chen Rumei mencoba melawan sekuat tenaga, tapi kekuatannya seolah hilang saat aku mulai menguasainya. Matanya terbelalak saat aku menciumnya. Baginya, ini adalah awal dari sebuah penyerahan diri yang tak terelakkan. Lehernya mungkin tidak terlalu sensitif, namun tangannya langsung menolak keras saat aku mencoba bertindak lebih nakal. Meski poin afeksinya mencapai 43, pikiran Chen Rumei tetap kacau karena gejolak emosi yang meluap. Dia menyadari betapa sensitif bibirnya. Sekali saja dia membalas ciumanku, maka pertahanannya akan runtuh sepenuhnya. Tak ada lagi jalan untuk mundur. Sekali saja kau berani menyentuh bagian lain, nyawamu akan melayang. Terlarang keras. Chen Rumei bukanlah wanita sembarangan, harga dirinya masih menjulang tinggi, setidaknya untuk saat ini. Di bawah langit yang luas, dia masih bersikap dingin. Gadis itu tetap tak sudi membiarkanku menyentuhnya semudah itu. Namun hanya dengan kecupan di leher, Chen Rumei hampir kehilangan pijakan, tubuhnya bersandar gemetar pada tepian meja rias. Sentuhan lembut ini seolah membius kesadarannya. Saat jemariku menjauh dari lehernya, dia tampak masih terhanyut dalam sensasi itu. Gejolak setelah ciuman itu membuatnya terpaku. Dalam hati dia merasa lega karena aku tidak bertindak lebih jauh lagi. Padahal kenyataannya, Chen Rumei sudah hampir ambruk. Cepat, tambahkan aku di Wasya, atau kau tak akan mendapatkannya selamanya. Bagaimanapun, aku sudah membantu membersihkan kamarmu. Mana imbalanku? Bukankah keluargamu sangat kaya raya? Uang segini tak akan membuatmu bangkrut, kan? Aku tersenyum tipis, puas menatap mahakarya yang baru saja kuukir. Chen Rumei sama sekali tak menyadari ada tanda merah di lehernya. Dia berdiri membelakangi cermin dengan napas terengah. Dasar binatang!
Kau sudah memanfaatkanku, sekarang masih berani minta uang? Tentu saja, setiap jasa ada harganya. Aku hanya ingin terhubung denganmu di Washa. Aku ingin tetap bersamamu dan merajut masa depan di sisimu. Siapa juga yang sudi punya masa depan dengan pria sepertimu? Chen Rumei melempar tatapan tajam namun terlihat sangat rapuh. Setelah urusan bersih-bersih ini selesai, aku tak akan mencarimu lagi. Kau benar-benar makhluk kecil yang licik. Kau tak akan pernah melihatku lagi. Mustahil akan ada hubungan apapun di antara kita berdua. Tambahkan aku sekarang, lalu cepat angkat kaki. Chen Rumei mendorongku pelan, mencoba mengusir kecemasan di hatinya. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Sesuai janji, aku akan mencuci pakaianmu dan merapikan kamar ini sebentar lagi. Aku hanya mengedikkan bahu tanpa rasa bersalah. Aku tidak terburu-buru, segalanya harus dilakukan selangkah demi selangkah sesuai rencana. Meski aku memegang kendali, aku tak boleh gegabah hingga akhir. Sementara itu, Chen Rumei berusaha keras menenangkan badai di dadanya. Dia memperhatikanku saat aku mengambil gaun panjang ungu miliknya. Aku membawanya ke balkon untuk dicuci dengan tanganku sendiri. Perasaannya kacau balau saat melihat itu. Seolah aku bukan sedang mencuci kain, melainkan sedang menjamah seluruh tubuhnya. Chen Rumei merasa sangat tidak nyaman berada di dekatku. Tanpa kata, dia segera mendorong pintu dan melarikan diri keluar. Dia membuka pintu kamarnya lebar-lebar untuk mencari udara segar. Niatnya ingin kembali ke aula, tepat saat ibu mertua terbangun. Biasanya dia tidur siang selama 30 menit untuk memulihkan energi. Oh, Rumei, bagaimana urusanmu dengan pemuda Zhang Yan itu? Dia? Ya, begitulah. Dia masih sibuk membersihkan kamar. Lagi pula, aku menyuruhnya mencuci gaunku dengan tangan. Katanya dia sudah terbiasa mencuci seperti itu. Tunggu, Rumei, ada apa dengan lehermu itu? Tanya ibu mertua tiba-tiba. Meski pandangannya masih sedikit kabur karena bangun tidur, tanda merah di leher Chen Rumei terlihat sangat mencolok dan jelas. Chen Rumei mengerutkan kening dengan bingung. Ibu mertua segera membuka kamera depan ponselnya untuk menunjukkan sesuatu. Detik itu juga, Chen Rumei terpaku melihat tanda merah pekat di lehernya. Dia baru sadar aku telah meninggalkan bekas kecupan di sana. Amarah Chen Rumei hampir meledak seketika. Dia benar-benar tak menyangka ciuman singkat itu akan meninggalkan jejak sejelas ini. Rasanya dia ingin berteriak karena malu dan kesal. Ini pasti hanya gigitan serangga sialan, kilahnya gugup. Aku juga pernah mengalaminya dulu. Cukup pakai salep herbal saja. Tapi tunggu, bukankah kamarmu selalu dijaga kebersihannya? Mintalah Zhang Yan membersihkan semuanya sampai tuntas. Pastikan dia memakai obat anti tungau dan pembersih kuman di setiap sudut. Meski ibu mertuaku senang bergosip dan penuh kecurigaan, saat ini hanya ada kami bertiga di dalam ruangan yang sunyi ini. Kebetulan, ibu mertuaku juga baru saja digigit nyamuk beberapa hari yang lalu. Hal itu membuatnya tidak menaruh curiga sama sekali. Di mata ibu mertua, Chen Rumei adalah sosok wanita yang suci dan murni. Baginya, sangat mustahil jika itu adalah tanda sebuah ciuman. Dia lebih memilih percaya bahwa itu hanyalah ulah nyamuk nakal. Pikirannya tak akan pernah sampai pada kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dia yakin aku tak akan punya keberanian sebesar itu. Jujur saja, jika aku melakukan kesalahan sedikit saja sekarang, habislah riwayatku. Satu kata saja dari mulut Chen Rumei, maka tamatlah seluruh rencanaku. Aku harus tetap tenang dan menjaga sandiwara ini. Benar, aku juga tidak tahu kapan serangga itu menggigitku. Sungguh menyebalkan. Chen Rumei mencoba menutupi kegugupannya dengan kemarahan. Serangga-serangga busuk ini benar-benar harus dibasmi sampai mati. Dia menggeretakkan gigi, melampiaskan kekesalannya padaku lewat kata-kata itu. Dia tampak sangat membenci serangga itu hingga ke tulang. Sudahlah, ayo makan malam bersama, jangan lupa oleskan obatnya nanti. Ibu mertuaku tak menganggapnya serius. Dia tidak percaya aku punya kemampuan untuk mendekati wanita sekelas Chen Rumei. Dia bahkan datang mengawasiku bekerja di kamar. Aku tetap berpura-pura tenang, menyikat lantai dan mencuci gaun itu dengan patuh. Gaun ungu itu kini melambai di balkon tertiup angin musim panas. Aku tidak akan membiarkan kemenangan kecil ini membuatku lengah. Aku harus memakai topeng di depan ibu tiriku. Rahasiamu adalah senjatamu, dan aku tak akan membaginya pada siapapun. Lagi pula, dia hanyalah target yang akan kuhancurkan cepat atau lambat. Saat menatap matanya, hanya satu hal yang terlintas. Apa kau akan memberiku sesuatu? Tanyaku dengan nada lelah. Dia mendengus, menganggapku bocah ingusan yang hanya haus akan uang. Kamar ini harus bersih mengkilap tanpa celah. Kolong tempat tidur hingga sudut jendela, semuanya kusapu bersih tanpa sisa. Rasa lelah ini hampir meremukkan tulangku, namun pelukku berhasil menghapus setiap keraguan yang ada di hati ibu tiri. Senja mulai menyelimuti langit saat tugasku berakhir. Dan seperti dugaan, Chen Rumei sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Dia hanya duduk terpaku pada ponselnya sementara ibu tiri terus mengawasiku. Rumei tanpa menggertakkan gigi,
tenggelam dalam memori yang menyesakan. Dengan gaun leher tinggi dan pintu yang terkunci rapat, dia mencoba bersembunyi. Namun, itu semua dilakukannya tepat saat aku melangkah menuju lantai 2 untuk membersihkan kamarnya. Di sanalah dia mulai bertingkah protektif, menutupi setiap inci tubuhnya dengan penuh ketakutan. Dia bersumpah takkan memberi celah sedikit pun pada Jin Yohan. Tidak hari ini, dan tidak untuk selamanya. Ini adalah batas terakhir kesabarannya. Saat aku turun tangga, tatapan penuh kebencian dari Rumei menghujam tepat ke arahku. Aku hanya tersenyum santai menanggapi amarahnya. Gaun kerah tinggi itu, jelas sekali dia berusaha menyembunyikan tanda merah di lehernya. Aku harus sekuat tenaga menahan tawa yang hampir meledak. Cukup, Rumei, periksa kamarmu sekarang, perintah Ibu Tiri dengan nada tegas. Sudah cukup bersih, jawabnya singkat. Ibu Tiri pun bersiap memulangkanku setelah melihat hasil kerjaku yang tanpa cacat. Anehnya, Rumei sama sekali tak menyinggung soal uang upahku. Akhirnya, Ibu Tiri yang turun tangan untuk melunasi pembayaran itu. Mungkin Rumei pura-pura lupa. Bibi Chen, bagaimana dengan gajiku? Tanyaku. Dia mencibir, menganggapku pria picik yang tak tahu malu. Sebuah tepukan kesal mendarat di tengkukku. Namun jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya menyukai sikapku yang berani meminta imbalan. Menjadi pelayan rendahan? Tidak, aku hanya pekerja pembersih. Ambil ini adalah upah atas kerja kerasmu, ucapnya dingin. Biar aku saja yang bayar. Sela Chen Rumei dengan wajah yang sangat serius. Aku tidak membuang waktu dan segera bertindak. Ku sodorkan kode pembayaran Taobao tepat di hadapan Rumei. Tanpa pilihan, dia pun mengirimkan 500 yuan dengan tangan yang gemetar. Di balik wajah datarnya, dia pasti sedang meradang hebat. Bajingan ini benar-benar memanfaatkan situasi setelah apa yang terjadi siang tadi. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Beruntung ibu tirinya sama sekali tidak menyadari gejolak panas yang sedang terjadi di antara kami. Jika rahasia ini terbongkar, nyawaku taruhannya. Wanita yang sanggup menghabiskan ratusan ribu yuan demi kemewahan sutra dan kecantikan itu, kini harus merelakan 500 yuan jatuh ke tanganku. Baginya, itu adalah penghinaan yang sangat menyakitkan di lubuk hatinya. Kemarahan Rumei begitu pekat hingga ibu tiri mulai merasakan ada yang tidak beres dengan suasana hati putrinya itu. 200 yuan saja harusnya sudah lebih dari cukup, Jinyan, keluhnya, namun aku tidak peduli dengan ocehan tak berguna itu. Seluruh soreku telah tercurah untuk pekerjaan ini. Melihat senyum puas di wajahku, Rumei hanya bisa menelan amarahnya bulat-bulat. Aku sengaja bersikap seperti orang miskin yang tak pernah melihat dunia. Transaksi melalui situs ini akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Rumei mungkin enggan berbicara denganku, namun aku selalu punya 1000 cara untuk menjeratnya kembali ke dalam genggamanku. Cepat pergi dari sini, dasar sampah tidak berguna. Usir ibu tiri, dia terus berharap agar aku takkan pernah bisa bangkit. Di matanya, kemiskinan adalah belenggu yang membuat punggungku takkan pernah bisa berdiri tegak di hadapan martabat mereka. Kebaikan kecil mungkin mudah dilupakan, namun tanda merah yang kutinggalkan di lehernya takkan hilang dalam waktu singkat. Ibu tiri menyetir dengan anggun menuju restoran Prancis favorit mereka. Rumei duduk di sampingnya, berusaha tetap tenang meski hatinya kacau. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan muncul di ponselnya. Tambahkan aku, Rumei, aku baru saja mendapat 500 yuan hari ini. Lain kali, aku yang akan mentraktirmu hidangan Hangzhou yang paling mewah. Aku yang bayar. Tulisku dengan nada menantang. Demi Tuhan, si bajingan Jin Yohan ini benar-benar tidak punya urat malu menggunakan situs itu hanya untuk menggodanya. Jari Rumei terpaku di atas tombol blokir. Satu sentuhan saja, dan Jin Yan takkan pernah bisa mengusik ketenangannya lagi. Sementara itu di kereta bawah tanah, aku tertawa kecil. Berani-beraninya kau mengajakku makan menggunakan uang dariku, kau benar-benar ingin mati. Cara kuno ini mungkin tidak akan mempan pada gadis lain, namun nyatanya Rumei mulai terpancing untuk membalas pesanku. Kau memang berbeda, gumamku dalam hati. Aku memang tidak punya pengalaman dalam menaklukkan hati gadis berusia 18 tahun. Aku belum pernah merasakan jatuh cinta, apalagi dengan wanita seperti kalian. Namun selama kau tunduk, itu sudah cukup bagiku. Pergilah. Aku sedang makan bersama ibu tirimu. Jangan rusak suasana ini dengan tanda mengerikan yang kau tinggalkan di leherku. Kau benar-benar monster kejam. Rasanya aku ingin menggantung dan memukulmu hingga kau memohon ampun, balasnya penuh dendam. Rumei bersumpah tidak akan pernah memiliki perasaan padaku. Aku pun terdiam, membiarkan keheningan ini menjadi bagian dari rencanaku. Namun saat hidangan Prancis itu tersaji, rasanya hambar di lidahnya. Pikirannya telah tercuri oleh bayang-bayangku yang tak terduga. Bukankah ciuman Yohan terasa jauh lebih menggoda? Pikiran gila itu membuat Rumei ingin menampar dirinya sendiri. Ia akhirnya sadar bahwa hidupnya telah hancur. Bayang-bayang Yohan kini menghantui setiap sudut langkahnya. Di atas piring mewah ini, porsinya tampak begitu kecil, memantulkan wajahnya yang penuh dengan kegelisahan.
Tatapannya menyiratkan kebingungan dan damba. Tubuh moleknya seolah merindukan sentuhan panas itu kembali menyapa. Bahkan janji kencan yang ia sebutkan terdengar menarik. Sebuah pertemuan rahasia yang memacu detak jantung. Sesuatu yang terlarang dan harus terkunci rapat. Tak boleh ada satu jiwa pun yang mengetahuinya. Perasaan hina mulai menghimpit. Rumei terjebak dalam pesan-pesan yang tak sanggup ia hapus dari ponselnya. Fokusnya menghilang saat makan. Begitu tiba di rumah, ia melihat putrinya sudah menanti di sana. Su ternyata pulang lebih awal hari ini. Rumei yang mengenakan kerah tinggi langsung merasa sangat gugup. Secara naluriah ia menutupi lehernya, takut bekas merah yang memalukan itu terlihat oleh sang putri. Ibu melihat gaun cantik di toko tadi, tapi stoknya baru akan tersedia besok pagi. Kebohongan demi kebohongan pun meluncur. Ia berkata gaun impiannya itu mungkin baru sampai esok hari. Lagi pula, ibu sudah berencana pergi makan siang bersama teman-teman lama dalam waktu dekat ini. Sahabatnya sudah mengundang semua orang. Rumei pun menyarankan agar putrinya lebih sering menjamu teman di rumah. Secercah harapan muncul di hati Rumei. Jika putrinya pergi bermain, ia akan memiliki waktu luang sendiri. Kesempatan untuk mencuri waktu. Sementara pesan dariku terus membanjiri ponselnya tanpa henti sedikit pun. Usai membersihkan diri, ia menyadari bekas merah di lehernya mulai memudar, dan perlahan menghilang sepenuhnya. Ia menghela napas lega, namun di sini aku menantinya layaknya bayi yang mendambakan dongeng sebelum tidur. Rumei, gaun apa yang akan kau pakai? Jangan cuci pakaian hari ini, aku sangat menyukai aromamu. Tak perlu riasan tebal. Kau benar-benar sulit dipuaskan, padahal aku belum tentu setuju untuk pergi besok. Gaun itu sudah kucuci. Balasku seolah kami adalah sepasang pengantin baru yang sedang dilanda asmara membara. Rumei mencoba melawan perasaan ini, namun si hewan kecil ini terus menggoda sisi sensitif dalam dirinya. Mengingat sentuhan di pinggang dan area sensitif lainnya. Tuhan, apa yang akan terjadi jika kami bertemu? Aku tak peduli padamu. Jangan bermimpi aku akan datang. Kau pikir kau itu siapa? Hah? Dasar pria kurang ajar. Apa kau pikir aku akan melupakan semua tindakan gila yang kau lakukan? Seolah tak terjadi apapun, ia mematikan ponsel dengan amarah yang meluap, mencoba mengakhiri segalanya malam itu. Ia mengabaikan jawabanku, namun jauh di lubuk hatinya, ada percikan keinginan untuk tetap pergi menemuku. Ia ingin merasakan kembali masa mudanya di sisiku. Emosi yang tumpang tindih mulai menguasai kewarasannya. Kakinya menendang gemas di balik selimut. Meski mulutnya mencaci, hatinya mulai goyah oleh godaan yang ada. Ia mulai menimbang pakaian di lemari. Haruskah mengenakan rok pendek? Tidak, itu adalah ide yang buruk. Aku tak akan memakai rok mini di depan bajingan kecil itu. Rumei menggertakkan gigi dengan penuh kekesalan. Ia mencoba tetap teguh pada pendiriannya. Tak boleh ada kesempatan kedua bagi Johan untuk masuk kembali. Akhirnya ia terlelap, hingga getaran halus dari ponsel membangunkannya di pagi hari yang cerah ini. Ia tahu itu pesan dariku. Tepat pukul 10:30, aku bersiap menyapa ibu mertuaku. Aku tahu wanita licik ini sudah jatuh ke dalam perangkapku. Pikirannya sudah sepenuhnya terobsesi kepadaku sekarang. Dia tak bisa lagi melepaskan diri dariku. Jika aku tidak bertindak sekarang, kapan lagi ada kesempatan? Terlebih lagi, aku benar-benar tergila-gila dengan lekuk tubuh Rumei yang begitu mempesona dan sangat menggoda. Keindahan saat mendekap wanita seharum dia jauh melampaui keseruan game virtual manapun di dunia ini. Sensasi musim panas yang tak terlupakan. Aku sudah mencatat alamat villa mewah tempat tinggal Chen Rumei. Keluar dari pintu C stasiun bawah tanah, aku hanya perlu berjalan sebentar menuju kawasan hunian kelas atas. Rumei terbangun dalam kondisi setengah sadar, lalu matanya terbelalak saat membaca pesan pertama yang kukirimkan tadi. Ia langsung terjaga sepenuhnya. Selamat pagi Rumei sayang, aku sudah berada tepat di bawah rumahmu sekarang. Apa? Kau sudah gila ya? Apa ada yang salah dengan isi otakmu itu, hah? Pikiran buruk langsung melintasi benaknya tentang sang putri. Namun, ia melihat notifikasi pesan dari putrinya sendiri. Putrinya sudah pergi bersama sahabatnya sejak pukul 9:30. Takdir seolah berpihak pada kami. Dia mengenakan sehelai gaun malam tipis, bangkit dari ranjang dengan raut kesal, lalu bergegas menuju balkon. Bahkan tanpa membasuh wajah, dia melihatku melambai di bawah terik mentari musim panas dengan senyum yang begitu mempesona. Mungkinkah ada ikatan takdir di antara kami? Aku tahu pasti Chen Rumei takkan tahan untuk tidak mengintipku dari atas sana. Secara naluriah, tatapannya tertuju padaku. Wanita ini mulai terhanyut dalam debaran saat pelukan hangat itu dimulai. Atmosfer penuh gairah dan emosi membara ini mengalir, mengukir memori cinta yang takkan pernah bisa dilupakan. Chen Rumei menyaksikan momen kecil ini dengan tatapan sayu dan senyum mereka, sembari bergumam pelan, dasar pria nakal. Berani sekali kau menggangguku sepagi ini. Serunya hampir meledak, sengaja agar suaranya menggema ke seluruh penjuru. Biar tetangga menyaksikan kehadiranku. Cepat buka pintunya, perintahku sambil berdiri dengan angkuh di depan kediaman mewahnya. Ada secercah kekhawatiran di mata Chen Rumei, mengingat semua penghuni di sini bukanlah orang sembarangan.
Namun, dia mencoba mencari alasan demi menjaga martabatnya, berjaga-jaga jika ada tetangga yang melintas dan melihat kami. Tunggu di bawah, dasar kau. Kau bisa mati kepanasan, ketusnya sambil bergegas turun dengan langkah terburu-buru. Hanya berbalut gaun malam perak yang berkilau tanpa riasan wajah sedikit pun, dia akhirnya membukakan pintu untukku. Dia langsung bisa menangkap gejolak di mataku, berpadu dengan aura kerinduan di tengah hangatnya udara musim panas. Kau sudah gila ya? Beraninya datang ke rumahku? Apa kau lupa putriku yang juga teman sekelasmu tinggal di sini? Kalau kita tertangkap, tamatlah riwayat kita. Namun dengan santai aku menjawab bahwa aku datang hanya untuk bertamu. Alasan selalu ada, karena keinginanku untuk menemuimu tak terbendung. Aku seolah tidak mengenal rasa takut sama sekali. Percaya atau tidak, aku bisa saja membongkar rahasia kemarin pada ibu mertuamu jika kau terus menghindar seperti ini. Aku yakin dia takkan berani bicara. Dasar berandalan kecil, cepat ganti pakaianmu dan ayo kita pergi. Hari ini, aku akan membawamu makan di restoran sederhana. Gunakan 500 ini sepuasmu untuk bersenang-senang. Anggap saja ini sebagai ganti rugi sekaligus kencan kita. Gunakan uang pemberianku ini untuk memanjakan dirimu. Chen Rumei tampak murka, tapi apa daya. Orang-orang kaya seperti kalian memang punya standar yang berbeda. Kehidupan mewah yang kalian jalani setiap hari hanyalah mimpi bagi orang biasa sepertiku yang jauh dari jangkauan. Bukankah ada saatnya untuk mencicipi masakan rumahan yang sederhana? Sesuatu yang jarang sekali kau rasakan selama ini? Enyahlah. Dengan kekayaanku, aku berhak menikmati hidangan mewah setiap hari, cetusnya dengan nada yang sangat angkuh. Dia melemparkan tatapan tajam padaku, sementara aku hanya terkekeh melihat gaya hidupnya yang begitu eksklusif. Tak mempedulikan kata-katanya, aku bergerak agresif dan merengkuh pinggang ramping Chen Rumei yang begitu menggoda. Jika sebelumnya jarak kami terasa jauh, kini segala keraguan sirna saat tubuh kami kembali bersentuhan dengan erat. Chen Rumei terperanjat saat aku memeluknya kembali. Kau ingin mati, ya? Ancamnya dengan napas yang mulai tersengal. Dasar mesum, menjauhlah. Dia mendorongku, namun kekuatannya seolah hilang. Dia sama sekali tidak bergeming dari dekapanku. Tampaknya dia pun mulai terhanyut dalam suasana ini, membiarkan tubuh mungilnya bersandar nyaman pada dadaku. Pagi itu, dia meringkuk dalam pelukanku. Semua tahu bahwa Chen Rumei selalu tidur hanya mengenakan piyama tipisnya. Tanpa lapisan pakaian yang tebal, sensasi pelukan kali ini terasa jauh lebih nyata dan mendebarkan dari sebelumnya. Ketegangan ini memuncak. Meski perutku kosong, aroma segar dari wajahnya membuat segalanya terasa sangat sempurna. Aku sedikit menggoda kelembutannya, memicu atmosfer panas yang membuat Chen Rumei nyaris melayangkan tamparan gemas padaku. Cukup Zhang Ruohan. Lepaskan aku sekarang. Hari ini akan kuhabiskan seluruh uangmu tanpa sisa sedikit pun. Dasar berandalan. Serunya sambil beranjak untuk merias diri, menyadari gejolak aneh yang mulai merayapi hatinya. Dia tak sanggup bertahan lebih lama dalam pelukanku tanpa kehilangan kendali atas hasratnya yang mulai membara. Langkah kakinya yang jenjang menyiratkan kegelisahan sekaligus kehangatan yang sulit untuk dia sembunyikan dariku. Meski mencoba tegar, getaran halus di tubuhnya mengkhianati perasaan sang dewi di hadapan semangat mudaku yang membara. Energi masa mudaku yang meluap seakan meresap ke dalam jiwanya. Baiklah, pergilah bersiap, ucapku dengan sangat tenang. Aku menunggu di ruang tamu villa mewah ini sembari tersenyum penuh kemenangan, membayangkan masa depan di tempat ini. Menaklukkan hati seorang dewi secantik Chen Rumei. Kini rasanya tidak ada lagi hal yang mustahil di dunia ini. Rasa takutku telah sirna sepenuhnya. Saat dia melihatku, aku pun berseru, aku ingin ikut ke atas dan melihat kamarmu. Biarkan aku memilihkan gaun untukmu. Dia mendengus, meski jauh di lubuk hatinya, dia ingin aku terus mendekapnya. Dia berusaha keras menekan gejolak asmara itu, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk membawaku pergi bersamanya. Berada di rumahnya saja sudah cukup berbahaya, apalagi masuk ke kamarnya. Aku tahu batasanku sebelum segalanya menjadi tak terkendali. Bagaimana jika aku harus sering ke sini? Ranjang empuk dan suasana hangat kamarnya benar-benar bisa meruntuhkan pertahanan imanku. Aku menolak pergi. Tanpa banyak bicara, aku langsung menariknya ke pelukanku hingga kami berdua terjatuh ke atas ranjang. Wajah Chen Rumei langsung memerah padam. Karena malu dan gugup, dia segera mengajakku keluar untuk mengalihkan suasana. Membawa si kecil ini ke pusat perbelanjaan jauh lebih aman. Di tempat umum dia takkan berani macam-macam seperti di rumah. Chen Rumei memilih jalan tengah yang paling aman, tanpa membiarkanku ikut campur. Dia langsung kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia segera membasuh wajahnya. Pergi dengan si bodoh itu artinya dia tak perlu repot berdandan tebal. Kecantikan alaminya sudah cukup. Dia mencoba menepi segala pikiran liar, meski dia tahu itu sia-sia. Itu seperti menutup telinga di tengah badai perasaan. Aku tak bisa berhenti memikirkannya. Lihatlah, dia tetap memakai stoking itu meski berkali-kali menyangkal jika itu untuk menggoda mataku. Suhu pendingin udara di mobil dan mal pasti sangat dingin. Dia tak ingin kaki indahnya kedinginan saat kami berjalan nanti. Tak ingin kedinginan tapi tetap ingin tampil mempesona,
Dia memilih rok ketat berwarna lavender yang menonjolkan aura keanggunannya. Busana itu benar-benar menonjolkan sisi elegannya, sembari menyembunyikan lekuk tubuh paling provokatif yang bisa membuat siapapun kehilangan akal. Cukup dengan tambahan stocking tipis, pesonanya langsung naik ke level dewa. Dia mengagumi pantulan dirinya yang begitu sempurna dan transparan. Di bawah cahaya, kaki jenjangnya yang putih bersih itu terlihat berkilau. Kelembutan kulit yang terawat sempurna itu benar-benar sebuah mahakarya. Namun, jauh di lubuk hatinya ada rasa kecewa yang tersembunyi. Mengapa? Karena sebenarnya pintu kamarnya sama sekali tidak dia kunci. Hasratku ingin masuk sangat besar, tapi si hewan kecil ini malah mematung di luar. Keberanianku mendadak menguap tanpa sisa. Nyalinya menciut seketika. Sambil menggumamkan makian kecil, Chen Rumei akhirnya memberanikan diri mendorong pintu untuk keluar menemuiku. Aku tidak menunggu di depan pintunya, melainkan duduk tegak di lantai bawah. Berusaha bersikap sopan meski pikiranku sudah melayang jauh. Walau ingin mencuri hatinya, aku tak boleh gegabah di villa semewah ini. Rumah ini terlalu luas untuk bertindak sembarangan. Aku hanya sibuk mencari minuman dingin untuk menenangkan diri. Begitu mendengar langkah kakinya, aku langsung menoleh dengan jantung berdebar. Begitu melihat Chen Rumei dalam balutan gaun lavender ketat itu, aku bisa merasakan hatiku bergejolak hebat karena kecantikannya. Dia benar-benar memakai stocking itu. Aku bersorak dalam hati, ternyata Dewi ini masih mau mendengarkan permintaanku yang sedikit nakal. Jangan menatapku seperti itu, ketusnya. Padahal dia hanya butuh pengakuan dariku apakah dia terlihat cantik di mata publik nanti. Chen Rumei mengangkat alisnya dengan angkuh. Secara refleks, aku langsung melingkarkan tanganku dan memeluk pinggang rampingnya yang sangat menggoda. Lepaskan aku, dasar nakal. Protesnya. Dia mencoba berontak karena harus menyetir, tapi aku tak ingin melepaskan kehangatan ini begitu saja. Karena dia sudah berganti pakaian seindah ini, aku harus merasakannya dalam pelukanku sebelum membiarkannya keluar membawa gaun baru itu. Tatapanku tak bisa menyembunyikan rasa haus akan pesonanya. Chen Rumei yang biasanya tegas, kini tak berdaya menolak tatapan penuh damba itu. Saat aku mencoba membelai kaki jenjang berbalut stockingnya, dia langsung menepis tanganku. Cepat jalan, atau kita tidak jadi pergi. Jika kau terus begini, aku akan mengunci pintu dan tidak akan bicara padamu lagi, ancamnya dengan wajah yang merona merah. Chen Rumei tetap bersikap sombong sebagai pertahanan terakhirnya. Padahal, gertakannya itu hanyalah cara untuk menutupi rasa gugup yang amat sangat. Jelas sekali dia juga menginginkan sentuhanku. Membayangkan tanganku yang kasar membelai kaki mulusnya saja sudah membuatnya bergidik penuh gairah. Kulitnya yang seputih es dan selembut sutra itu tampak begitu rapuh. Chen Rumei mencoba menahan getaran hebat yang menjalar di tubuhnya. Meski kata-katanya terdengar sangat kejam, aku memutuskan untuk memberinya jeda agar suasana tidak menjadi terlalu tegang bagi hatinya. Akhirnya aku bisa duduk di dalam mobil mewahnya. Interior sedan milik Chen Rumei ini benar-benar setara dengan kemewahan milik ibu mertuaku. Dengan fitur canggih senilai lebih dari 1 juta yuan dan jok kulit merah anggur, aku duduk dengan nyaman di sisi pengemudi. Kau benar-benar tahu cara menikmati hidup, ya? Sindir Chen Rumei yang merasa terganggu karena aku langsung menempati kursi depan. Dia memakai sepatu hak tinggi saat keluar rumah, tapi untuk mengemudi dengan aman, dia harus menggantinya dengan sepatu datar. Saat dia mulai berganti sepatu, mataku terpaku pada setiap gerakannya. Atmosfer di dalam mobil ini mendadak terasa sangat intim. Aku memperhatikan jemari lentiknya melepas tali sepatu hak tinggi, lalu melihat kaki indahnya meluncur masuk ke dalam sepatu datar. Apa yang kau lihat? Tanyanya ketus. Aku hanya tersenyum dan berjanji akan membantunya melepas sepatu saat kami pulang nanti. Mimpi saja sana, hardiknya. Padahal tingkat simpatinya sudah mencapai 45, tapi mulutnya masih saja sekeras batu karang. Rasanya aku ingin tertawa melihat tingkah sunderenya. Bagaimanapun juga, kencan hari ini pasti akan membuat hubungan kami semakin membara. Aku bertekad memanaskan perasaan di antara kami. Selama bertahun-tahun hidup, aku belum pernah merasakan kencan semendebarkan ini dengan seorang wanita. Masa SMA aku sangat sepi tanpa cinta, bahkan ponselku hanya berisi pesan iklan. Tak ada satupun orang yang peduli padaku saat itu. Dengan sedikit gerutuan manja, Chen Rumei pun mulai melajukan mobilnya. Aku hanya bisa terpana menatap profil wajahnya yang bak Dewi. Melewati lampu merah demi lampu merah, kencan hari ini terasa begitu mendebarkan bersama Chen Rumei. Dia memilih mal yang cukup terpencil. Setelah memarkir mobil, aku bertanya, sudah berapa kali kau mencuri pandang padaku? Dasar mesum, kau tak henti menatapku. Aku membalas, kau terlalu cantik, mana mungkin aku berpaling? Fokus saja pada jalanan. Nanti kau pulang sendiri naik kereta bawah tanah, serunya dengan nada ketus. Tatapan tajam Chen Rumei menusukku. Padahal aku yang mengajaknya kencan, tapi mengapa suasana hatinya begitu buruk? Kencan dengan 500 yuan, apa yang bisa kau lakukan? Sindir Chen Rumei dengan nada sangat dingin. 500 itu cukup. Kita masih bisa makan enak, bukan sekadar mie instan di pinggir jalan. Toko kelontong? Kau pikir aku ini apa?
Dulu aku memang hidup sangat hemat saat masih sekolah. Demi memperbaiki gizi, aku bahkan tak berani membeli makanan siap saji di toko karena harganya itu mahal. Chen Rumei memotong, cukup. Aku tak mau mendengar keluhan atau nasib malangmu lagi. Kalau tahu kau semiskin ini, aku takkan ikut. Malang sekali nasibmu yang tak punya uang ini. Di sini kau membuat kesalahan. Punya 500 saja sudah untung. Chen Rumei hanya menghela napas. Dia melangkah masuk ke dalam mall, dan aku mengikutinya dengan perasaan yang benar-benar tak acuh. Aku sanggup menahan segala hinaan tajam dari mulut Chen Rumei selama kami di tempat umum. Berani memelukku, kau akan membayar mahal, bisiknya. Meski terpencil, mall ini dipenuhi banyak barang mewah. Pilihan di dalamnya sangat beragam, bahkan banyak merek ternama yang sangat memanjakan mata pengunjung. Lift penuh sesak oleh pengunjung yang antusias menghabiskan waktu mereka untuk berbelanja barang mewah. Aku menjaga sikap di depan umum. Chen Rumei akhirnya sadar dia berada di tempat yang tepat. Disinilah seharusnya dia berada. Aku berdiri sangat dekat dengannya, meski tanpa dekapan yang hangat. Dia merasa gelisah menyadari tatapanku yang membara. Aura kegelisahan mulai menyelimuti seluruh dirinya saat ini. Menyadari kelemahanku, dia sengaja membawaku ke area barang mewah lantai 1 untuk terus mempermalukanku. Merek asing di sini membuatku pusing. Ayo, habiskan uangmu untuk lotion Milan yang biasa ini, tantangnya. Ini terlalu biasa. Ucapnya menyodorkan botol itu ke wajahku. Mana uang 500 yuan milikmu itu? Apa uang itu cuma cukup buat makan? Kau sudah punya segalanya, kan? Tanyanya dengan nada merendahkan. Dasar tidak berguna dan tak berpendidikan. Kau tak punya masa depan, tapi berani mengajakku kencan? Tepat saat Chen Rumei bersiap menghinaku, muncul pemandangan yang sangat mengejutkan di depan matanya. Dia melihat sosok tak terduga. Putrinya, Chen Feixue, sedang bersama seorang teman karibnya di sana. Tak hanya berdua, ada Chen Ximen dan beberapa orang yang tak terlalu dikenal oleh Rumei. Jika putrinya melihat dia bersama Zhang Yan. Beruntung, Feixue sedang membelakangi ibunya saat itu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ibunya juga sedang berada di pusat perbelanjaan yang sama. Feixue berniat mencari hadiah, dan lotion tadi sebenarnya sangat cocok diberikan kepada temannya itu. Dia berencana membeli beberapa cindera mata kecil sebagai kenang-kenangan sederhana untuk sahabat karibnya tersebut. Mata Chen Rumei terbelalak. Pikirannya kacau balau karena rasa bersalah yang tiba-tiba menyerang batinnya. Aku menyadari perubahan raut wajahnya. Ini bisa jadi awal kekacauan. Aku pun melihat sosok Feixue. Gadis primadona sekolah yang luar biasa cantik, putri dari Chen Rumei yang juga sangat mempesona. Siluet tubuhnya tak kalah menawan dari ibunya. Namun, Feixue tetap tak menyadari keberadaan kami berdua. Dia tak pernah menyangka ibunya akan pergi bersama pemuda tak dikenal sepertiku di tempat ini. Gadis itu tetap asyik berbincang dengan sahabat terbaiknya tanpa menoleh ke arah kami sedikit pun. Dia tertawa riang lalu menjauh. Seketika, Chen Rumei mendorongku dan segera melepaskan barang belanjaannya. Ketakutan menyelimutinya, dia takut putrinya atau siapapun melihat hubungan rahasia di antara kami berdua. Dia mencoba menjauh dan berpura-pura asing, namun dia tahu putrinya sangat cerdas mencari petunjuk. Feixue sangat pandai mencari jejak. Tak ada satupun kebohongan yang bisa disembunyikan darinya. Kecerdasannya luar biasa, selalu unggul dalam pelajaran dan mahir membaca setiap ekspresi wajah orang lain. Chen Rumei tahu, mustahil baginya berada di mall terpencil ini sendirian tanpa alasan yang jelas. Penjelasannya sendiri terasa tak masuk akal. Tiba-tiba, dia melihat ruang laktasi ibu di dekat sana. Sial, tidak ada tempat sembunyi lagi. Mustahil aku ikut menyelinap ke dalam toilet wanita di pusat perbelanjaan ini. Dia harus menemukan tempat aman yang tak tersentuh. Sebuah ruang rahasia di mana jejaknya tidak akan pernah bisa dilacak. Menuju lift parkiran terlalu jauh, aku pasti tertangkap. Dia harus menghindari segala kemungkinan bertemu dengan putrinya sekarang juga. Hanya ruang jaga itu satu-satunya pilihan. Dia menyeretku sekuat tenaga, membawaku berlari masuk ke dalam ruangan terpencil tersebut. Ruangan itu memiliki banyak sekat kecil dan sedang sepi. Tanpa ragu, dia langsung mengurungku di salah satu bilik sempit. 2 menit kemudian, maut mendekat. Chen Feixus tiba tepat di tempat Chen Rumei baru saja mengambil sesuatu tadi. Benar-benar waktu yang sangat tipis. Jika Chen Rumei sedikit saja terlambat bereaksi, takdir mereka akan hancur seketika. Mereka pasti akan berpapasan. Beruntung, aroma parfum spesial pada tubuh Chen Rumei tersamarkan di tengah suasana mall yang ramai. Di antara ribuan aroma produk mewah, Feixus merasakan jejak wangi yang familiar namun asing. Dia pun tersenyum penuh misteri. Dia menganggap itu hanyalah sebuah ilusi. Sementara itu, kami terjebak di bilik yang sedikit lebih luas dari ruang ganti. Ada sebuah sofa kecil di sana. Aku bertanya pura-pura polos, kenapa terburu-buru? Bukankah tempat ini khusus untuk para ibu? Tempat ini untuk ibu dan anak. Bodoh. Sahutnya serius. Aku tidak menyangka akan melihat putriku sendiri di mall ini. Wajah Chen Rumei tampak sangat tegang dan serius. Ini semua salahmu.
Dasar kau hewan kecil pembawa sial bagi hidupku. Sambil mengertakkan gigi, dia mengancam, jika putriku melihat hubungan kita, aku bersumpah akan menghabisimu tanpa ampun saat itu juga. Jangan sampai rahasia ini terbongkar. Dia mencengkeram kerah bajuku dengan tatapan tajam seolah ingin meluapkan amarahnya padaku sekarang. Kau yang memilih mal ini, seruku, bagaimana mungkin tempat ini menjadi satu-satunya lokasi kencan yang berujung pada bencana ini? Mana aku tahu dia ada di sini? Bukankah kau yang memaksaku keluar untuk berkencan secara tiba-tiba tanpa alasan? Apakah aku akan bertemu dengannya? Tanyaku. Kenapa kau begitu gugup? Kau bisa saja berpura-pura mengabaikanku atau sekadar menyapa santai. Kau pikir putriku sebodoh dirimu? Bentaknya. Kau sungguh idiot dan terlalu tinggi hati, anak nakal yang tidak tahu diri. Dia sangat ahli dalam menemukan celah. Padahal biasanya aku hanya berbelanja di butik eksklusif atau klub pribadi teman-temanku saja. Aku hanya mendatangi toko-toko berkelas di pusat kota. Mal umum seperti ini benar-benar bukan levelku yang sebenarnya, kau tahu? Sudah lama sekali aku tidak menginjakan kaki di sini. Semua kerumitan ini terjadi hanya karena aku menuruti kemauanmu itu. Jika dia menangkapku dalam kondisi seperti ini, segalanya berakhir. Dia pasti akan menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dia tahu aku tak pernah belanja sendirian. Apalagi, dia sangat menentang keras keinginanku jika harus mencari sosok ayah baru. Dia benci melihatku bersama pria manapun, apalagi bajingan sepertimu. Teriak Chen Rumeil penuh amarah tepat di depan wajahku sekarang. Jadi kau mengakui aku adalah pacarmu? Godaku. Dia menatapku dengan mata berkilat marah, seolah ingin meledak dalam kemarahan besar. Tepat saat dia ingin berteriak, suara dari luar menghentikannya. Seorang bayi menangis kencang bersama ibunya yang sedang berusaha menenangkan. Anak pintar, sebentar lagi kita makan ya, bisik ibu itu di bilik sebelah. Suara itu membuat suasana menjadi sangat sunyi. Tangisan bayi itu membuat kami berdua membeku. Chen Rumeil dan aku hanya bisa terdiam dalam kecanggungan yang sangat menyesakan. Suara anak kecil itu membuat kami terdiam 1000 bahasa. Keheningan yang sangat canggung pun menyelimuti bilik kecil yang sempit ini. Setelah ibu itu pergi, aku memberanikan diri memecah keheningan. Rumeil, sejujurnya perutku juga sudah merasa sangat lapar sekarang ini. Tadi pagi aku belum sempat sarapan sama sekali. Aku menatap wajah cantiknya sambil melemparkan senyum nakal yang sangat menggoda. Dasar pria mesum. Desisnya geram. Aku sedang dalam kondisi emosi begini, dan kau malah masih sanggup memikirkan soal makanan? Aku akan keluar sebentar mencarikan makanan untukmu, tawarku. Namun dia langsung menatapku seolah-olah aku sudah kehilangan akal sehatku. Seorang pemuda membawa makanan ke ruang jaga ibu menyusui, sindirnya. Itu akan membuat putriku langsung menaruh curiga padamu. Bodoh, bagaimana jika dia membuntutimu sampai ke sini? Aku tertawa. Memangnya dia itu detektif? Kau terlalu berlebihan mencemaskan hal sepele. Aku hanya pernah berpapasan dengannya beberapa kali di sekolah. Kami bahkan tidak bisa dibilang sebagai orang yang saling mengenal. Di sekolah kau itu seperti hantu, tidak terlihat. Ejeknya. Belajar pun kau gagal, tapi untuk urusan seperti ini kau hebat. Aku hanya mengedikan bahu dengan santai. Apapun itu, kau dilarang keluar sampai putriku benar-benar meninggalkan pusat perbelanjaan ini sekarang. Biasanya mereka pergi makan siang sekitar pukul 12. Jadi, aku akan tetap di sini bersamamu sampai tengah hari nanti. Aku hampir ingin tertawa mendengar berita bagus ini. Siapa sangka pelarian ini malah akan membawa keuntungan manis bagi diriku. Kukira Chen Rumeil akan terus bersikap dingin dan keras kepala sepanjang hari. Ternyata takdir memberikan kejutan yang tidak terduga hari ini. Dia sendirilah yang membawaku ke sudut rahasia yang terpencil ini. Sekarang masih pukul 10:30, waktu lama. Bisakah kau bertahan 1 jam saja di sini? Tanyanya. Ada sofa empuk di sini, dan suasana pun mulai terasa berbeda. Padahal dia sudah sering berada dalam dekapanku sebelumnya, tapi tetap saja keras kepala. Namun kini, dia memilih tetap bersamaku. Di ruang sempit ini, kata-katanya masih saja tajam. Biarkan aku memelukmu sejenak saja. Apapun yang kukatakan, Chen Rumei pasti membantah. Jangan sentuh aku, gumamnya dengan nada kesal. Tiba-tiba, seorang ibu dan anaknya masuk. Tampaknya si kecil sedang merasa sangat lapar. Chen Rumei langsung merendahkan suaranya. Kali ini, aku takkan menjadi pria penurut lagi. Aku sudah cukup bersabar saat dia berdandan atau saat lift sedang penuh sesak sebelumnya. Sekarang dia tepat di hadapanku. Takkan kubiarkan Chen Rumei lolos dari genggamanku begitu saja. Saat anak itu mulai makan, aku pun beraksi. Langsung saja kupeluk dia dengan erat. Mata Chen Rumei terbelalak karena terkejut. Dia ingin memberontak, namun hatinya tak kuasa menolak. Dia sebenarnya menyukai suasana intim ini. Bunyi tumit sepatunya terdengar samar tanpa ia sadari. Senyumku mereka, penuh kehangatan sekaligus gairah. Pelukan di pinggang saja tentu tidak akan cukup. Tanganku mulai mencari kaki jenjang Chen Rumei, yang terbalut kain sutra halus yang menggoda. Tangan mungilnya mencoba menghentikanku,
Tapi gejolak di hatinya membuat semua gerakannya melambat seketika. Saat telapak tanganku yang kasar mulai membelai kakinya, Chen Rumei hanya bisa menggigit bibir. Dia sangat menikmati sentuhan ini, hampir saja desahan kecil lolos dari bibirnya yang indah. Di balik kain sutra yang lembut, aku mengecupnya mesra dengan tatapan mata penuh cinta. Padahal tadi dia terus memarahiku. Chen Rumei yang biasanya galak ini berubah total menjadi lembut. Saat ini, matanya memancarkan pesona menggoda yang sudah tidak bisa dia sembunyikan lagi. Tubuh mungilnya mulai gemetar hebat. Dia benar-benar tak berdaya menghadapi setiap godaan dan provokasiku. Ibu di sebelah kami tidak segera pergi. Dia masih sibuk menyuapi bayinya dengan sangat sabar. Makanlah perlahan, bisiknya. Aku pun melakukan hal yang sama hingga dia memukulku dengan pelan. Aku mencoba mengecup lehernya, tapi Chen Rumei membuang muka. Jangan di leher, protesnya tertahan. Nanti orang lain bisa melihat kita. Chen Rumei hanya bisa berpikir pasrah saat ini. Chen Rumei hanya bisa tertegun saat aku mendekat. Izinkan aku mencicipi bibirmu. Itu jauh lebih baik daripada sekadar berfantasi. Ia tak menghindar sedikit pun. Menatap bibirnya yang terlihat cerdas, elegan, dan memiliki lekukan yang sangat menggoda. Bibir Chen Rumei tampak penuh penantian sekaligus keraguan. Namun, saat tautan bibir kami benar-benar terjadi, pikiran Chen Rumei seakan meledak seketika. Ia tak pernah membayangkan akan berciuman dengan pemuda ingusan seperti ini. Pemuda bodoh yang ia anggap mesum, layaknya seekor anjing liar yang hanya bisa mengejek dirinya sendiri. Sosok pria rendah yang selama ini ia remehkan. Kini, sembari menyentuh kakinya yang berbalut stoking, ia justru terhanyut. Ia membalas ciumanku dengan penuh gairah. Aroma harum dari napas Chen Rumei mulai terasa semakin mendalam dan memabukkan. Tanpa sadar, lidahnya mulai bergerak lincah, menyatu denganku dalam irama yang liar. Mata indahnya membelalak karena terkejut. Ia tak sanggup memejamkan mata, terpaku menatap pantulan dirinya yang tenggelam dalam ciuman panas penuh hasrat ini. Sudah sangat lama ia tidak merasakan ciuman seintens ini, sebuah ledakan emosi gila yang dilakukan tanpa rasa ragu. Bagaimanapun, aku adalah pemuda jenius yang penuh bakat. Tangan lembut Chen Rumei mulai bergerak tanpa ia sadari sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar membalas pelukanku dan mendekap tubuhku dengan kekuatan yang sangat erat. Ia mengunci diriku dalam pelukannya, membuatku tenggelam dalam kehangatan tubuhnya di dalam ruangan yang sangat sempit ini. Meski sang ibu ada di sebelah, Chen Rumei benar-benar terpikat. Bibirku sampai terasa kering karena ciuman yang begitu panjang. Saat tautan kami terlepas, sorot mata dan gerakan lidah Chen Rumei seolah masih merasa tidak rela untuk berpisah. Emosi yang meluap terlihat jelas di matanya yang indah. "Dasar kau berandalan kecil," bisiknya dengan nada yang sangat manja. Suaranya terdengar sangat lembut bagai awan di langit jiwa. Akhirnya, sang ibu pun beranjak pergi meninggalkan bilik persembunyiannya. Kebencian masih terpancar dari Chen Rumei. Namun dari benci itu mulailah tumbuh bunga cinta yang aneh dan sangat kuat. Ia sadar tubuhnya telah kucuri. "Pencuri mesum, minum ini agar bibirmu tak kering. Dasar keras kepala, jangan berani keluar." Sebelum ucapannya tuntas, aku kembali merengkuh tubuhnya. "Aku ingin menghabiskan sepanjang hari ini hanya berdua bersamamu. Chen Rumei, kita akhirnya melangkah maju. Kaulah wanita pertama yang kupeluk dan kucium dalam kehidupan baru ini. Cukup, rahasia ini hanya milik kita. Jika ibu tirimu sampai tahu hubungan kita, semuanya akan hancur berantakan. Seandainya putriku tahu, duniaku akan runtuh. Rahasia kelam ini takkan pernah terungkap oleh siapapun. Ini adalah rahasia terlarang kita, dan aku akan menjaganya rapat-rapat untukmu." Tanganku mulai kehilangan kendali, menelusuri lekuk kaki jenjang milik Chen Rumei yang mempesona. Aku tidak akan membocorkannya. "Lihatlah wajahmu yang memerah itu, kau tampak begitu terharu saat menatapku. Aku khawatir kau tak bisa menyembunyikan aromamu." Suasana di antara kita pun perlahan semakin memanas, menyentuh hingga ke relung jiwa. "Pergilah." "Aku takkan pergi, aku ingin menikmati Chen Rumei milikku seutuhnya. Terus merasakan sensasi halus dari stoking di kaki jenjangmu, yang kini hanya menjadi milikku." "Dasar nakal, jangan terlalu lancang." Aku hanya tersenyum dan kembali melumat bibir manis Chen Rumei. Setelah membelai kaki indahnya, aku bisa merasakan sepenuhnya betapa lembutnya sosok Chen Rumei ini. Tanganku merayap ke pinggangnya, membuat tubuh mungil Chen Rumei mengeluarkan aroma feromon yang sangat manis. Inilah momen ambigu yang hanya milik kita berdua. Dia sepertinya mulai menyukai sisi kasarku yang berani. Sedikit berlebihan memang, saat aku terus membelai kelembutannya meski terhalang oleh helai kain. Belayanku terasa begitu halus. Ada ketelitian di balik kekasaran ini, tanpa rasa dingin ataupun kekejaman. Aku sedang mengagumi sebuah estetika artistik. Kelembutan Chen Rumei memiliki wibawa layaknya sebuah mahakarya. Bak Dewi Agung yang tak ternoda. Sejujurnya, kecantikan Chen Rumei dan ibu tirinya memang sangat luar biasa. Keduanya memiliki pesona yang sanggup membuat siapapun bertekuk lutut dan rela memberikan segalanya demi cinta. Chen Rumei tampak jauh lebih elegan. Aku sangat sadar bahwa tingkat afeksinya padaku telah berubah drastis.
Jika bukan karena perubahan perasaan itu, mustahil bagiku untuk bisa menggenggam tangan Chen Rumei seumur hidup. Apalagi sampai membelai kakinya. Wanita ini harus menjadi milikku, karena matanya kini memancarkan gairah yang dalam. Dia membalas sentuhanku dengan penuh gairah. Tangan mungil Chen Rumei mendekapku sambil jemarinya menggaruk lembut tubuhku. Mau makan apa siang ini? Tanya Chen Rumei manja sambil menggigit bibirnya setelah puas membelai diriku. Kita tak boleh terus diam begini. Biarkan aku selalu berada di dekatmu, jangan merasa khawatir. Aku punya rekomendasi kedai murah yang enak. Hanya dengan 300 yuan, kita bisa makan sepuasnya. Kau pasti bercanda. Siapa yang mau makan di tempat murah? Dasar kau mahasiswa miskin yang malang. Aku akan membawamu menikmati hidangan Prancis saja. Lupakan soal porsi. Biarkan kali ini aku yang mentraktirmu. Ikuti saja aku. Genggam tanganku. Mulai sekarang kau harus membiasakan diri memakan masakan rumahan yang hangat. Aku bisa punya alasan untuk memasak di rumahmu. Jangan lakukan itu, putriku dan aku sangat pemilih. Jangan pamer kemampuan memasakmu di sini. Di sana ada koki kelas dunia, jadi jangan terlalu kritis. Jangan berpura-pura. Bagi pria sepertiku, menghabiskan 300 yuan untuk sekali makan adalah sebuah kemewahan. Kehangatan di balik rok Chen Rumei mulai terasa. Sejujurnya, sensasi tersembunyi di balik stoking itu sungguh luar biasa. Aku tahu ada keindahan tersembunyi yang mengalir di balik balutan stoking tipis yang ia kenakan ini. Jika bukan karena kita sedang berada di luar, aku sudah pasti akan melahap Chen Rumei saat ini juga. Segalanya butuh ritual yang tepat. Aku lebih suka melakukannya di dalam kamar pribadi milik Chen Rumei sendiri. Menikmati keintiman sejati, bukan di sembarang tempat. Setiap emosi di mata indahnya layak untuk aku cicipi. Tatapanku kembali tertuju pada kaki jenjangnya. Rasanya sekadar belayan saja masih belum cukup memuaskan hasratku. Rumei, biarkan aku mencicipi stokingmu. Rasanya pasti sangat manis seperti kue es di musim panas ini. Tetaplah berdiri sebentar, ucapku sambil memberikan senyuman penuh arti yang terus mendesaknya dengan lembut. Chen Rumei bangkit dengan sedikit kesal. Kau benar-benar pria yang sulit dan penuh dengan ide-ide gila. Pria dengan ambisi besar namun penuh pesona. Rasanya sungguh menyegarkan dan belayan ini masih terasa kurang. Aku hanya ingin mengukurnya dengan bibirku sendiri. Dengan posisi setengah berlutut, aku mulai melakukan investigasi lapangan. Kupeluk kaki indah Chen Rumei, lalu kukecup dengan lembut stoking halusnya yang terasa begitu menggoda di bibir. Kaki jenjang Chen Rumei mengeluarkan aroma manis bunga liar, memberikan sensasi rasa musim panas yang sangat segar. Wangi bunga liar dengan sentuhan rasa manis di akhir. Ini benar-benar terasa seperti es krim yang istimewa. Kaki berbalut stoking itu terasa dingin karena pendingin ruangan, persis seperti lapisan permen yang renyah dan manis. Kenangan indah yang berkilau ini membekas di lidahku. Rasanya cukup untuk dijadikan sebuah mahakarya kuliner yang sempurna. Sebuah cita rasa kualitas terbaik. Dibandingkan lewat kain, kelembutannya kini terasa jauh lebih nyata dan langsung. Tatapan itu seolah bicara lebih lantang. Chen Rumei bisa merasakan betapa gilanya hasrat yang kutunjukkan padanya. Dasar mesum, bisiknya. Satu kecupan saja tidak akan cukup, aku ingin mengecap setiap jengkal kulitnya sepanjang musim ini. Aku harus memilikinya seutuhnya. Meski Chen Rumei memakiku sebagai bajingan tak tahu malu, biarkan saja dia mengomel sesukanya. Namun matanya tak bisa berbohong. Ada ketergantungan yang mulai tumbuh, meski harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakuinya secara langsung. Dia terus menekan emosinya sekuat tenaga, berusaha keras menjaga topeng dingin itu agar tidak hancur berantakan di hadapanku. Penolakan hanyalah formalitas belaka baginya. Dia tampak begitu anggun sekaligus tersipu malu setelah jamuan makan kami berakhir. Faktanya, Chen Rumei hanya menyentuh sedikit sup bening. Hidangan laut mewah itu hampir tidak disentuhnya sama sekali siang ini. Baginya, hanya botol jus jeruk bali itu yang terasa lumayan di lidah, minuman yang selalu menemaninya di setiap kesempatan. Itu adalah salah satu dari sedikit minuman yang bisa diterima selera bangsawannya. Mungkin inilah sisi dirinya yang paling membumi. Sesuatu yang begitu sederhana bagi wanita sekelas dia. Aku pun tak akan berani memesannya tanpa persetujuan darinya terlebih dahulu. Harganya melonjak menjadi 15 yuan di restoran ini. Namun, melihat Chen Rumei menyesapnya, segalanya terasa sangat sepadan. Sebuah pemandangan yang sangat memikat. Wanita ini benar-benar tahu cara menyulut amarah sekaligus gairah yang membara di jiwaku. Impuls itu tak lagi terbendung. Tepat saat aku hendak melangkah pulang, ponsel ibu mertuaku berdering memecah keheningan suasana. Ternyata dia ingin mengajak Chen Rumei minum teh sore. Silakan bersenang-senang, gumamku dalam hati yang kini penuh dengan siasat. Apa sebenarnya menu teh sore mereka? Ini bukan tentang makanan, melainkan tentang gengsi dan rahasia di balik pintu tertutup. Mereka akan berkumpul di klub privat milik sahabatnya, mencicipi skon serta berbagai makanan penutup mewah ala Inggris dan Prancis. Tersedia pula kudapan khas Suzhou yang sangat lembut. Semua disajikan dengan tingkat kesempurnaan luar biasa bagi para kaum elit. Intinya hanyalah bergosip sambil menyesap teh. Chen Rumei sangat pemilih,